Zhao Wei merekomendasikan dirinya sendiri, dan Dongfang Chunjun sedikit terkejut. Para wali lainnya juga menghela nafas lega. Mengandalkan dunia, orang suci memang bisa terlahir kembali, tetapi akan selalu ada kecelakaan. Terakhir kali Dongfang Chunjun memimpin orang-orang untuk memburu Li Luosui, ada juga orang suci yang terlibat dalam arus Huoting dan jatuh, dan Li Luosui tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk memutus sementara hubungan antara orang suci dan alam semesta. Dasarnya telah jatuh. Sekarang mereka akan berhubungan dengan orang-orang di Outland, kekuatan magis apa yang diketahui hantu itu yang mereka miliki. Ini pasti mengambil banyak resiko. Jika saudara Zhao bersedia, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Aku, Dongfang Chunjun, bersumpah untuk menjaga duniamu aman. Dongfang Chunjun berkata dengan tegas. Untuk menyelamatkan alam semesta Zhao Wei adalah untuk menyelamatkan hidup Zhao Wei, dan tentu saja juga untuk menyelamatkan keluarga Zhao di antara raksasa Pulau Terapung. Zhao Wei tersenyum tipis, saudara Chunjun selalu berkata begitu banyak. Dengan kata-katamu, Zhao Wei lega. Masalah ini lebih cepat daripada nanti, ayo pergi sekarang, kata Hu Lao ringan. Meskipun Hu selalu terlihat tenang di depan orang-orang suci ini, hatinya sebenarnya sangat gelisah. Sebagai orang kuat di sisi lain, Hu Lao selalu percaya bahwa mereka Xuan Yuanwei mengendalikan seluruh situasi. Selama segel Hunyuan tidak terkunci dan beberapa saudaranya keluar dari masalah, itu akan menjadi masalah waktu sebelum domain Lord diambil. Tetapi tiba-tiba aku mendengar bahwa seseorang dari Outland telah datang, dan tiba-tiba firasat yang tidak diketahui muncul di hati Su Lao. Dia sangat ingin menentukan kekuatan dan posisi orang-orang ini dari alam luar, dan inilah mengapa Hu Lao Ken datang secara pribadi hari ini. Mereka membangun saluran luar angkasa mengalir melalui alam semesta aku yang agung. Menurut aku area tempat mereka berada seharusnya berada di puncak alam semesta yang agung. Tanpa disengaja saudara dapat meminjam dari alam semesta aku yang agung. Jika kamu tidak keberatan, aku akan membangun saluran luar angkasa terlebih dahulu. Saudaraku, saudara Chunjun dan orang tua itu bisa mengikutiku, Mu Haiji menyarankan. Di alam semesta, hanya 3 dewa sejati yang dapat ditampung pada saat yang sama ini adalah jumlah orang setelah Dongfang Chunjun mengubah batu tulis dominasi. Orang suci pada dasarnya adalah Dewa Dzogchen yang sebenarnya, jadi tidak mungkin bagi Mu Haiji untuk mengundang semua orang suci di kuil Shenluan, jika tidak maka akan menyentuh aturan batu tulis dominasi dan dikenakan hukuman. Sekarang hanya Dongfang Chunjun, Zhao Wei dan Hu Lao yang diizinkan masuk. Adapun Mu Haiji sebagai pembangun alam semesta agung, tentu saja dia tidak akan dibatasi. Setelah Dongfang Chunjun dan Hu Lao mengangguk pada saat yang sama, Mu Haiji mengulurkan tangannya untuk bergerak. Gelombang ruang tak terlihat, melonjak ke atas, telah terhubung ke alam semesta yang sangat ekstrim dalam sekejap. Zhao Wei, Dongfang Chunjun dan Hu Lao mengikuti fluktuasi spasial ini, dan dalam sekejap mereka melakukan perubahan besar dan mengikuti Mu Haiji ke dalam semesta Daji. Ada bintang hijau pucat di puncak Daji Ziyu. Bagi orang suci semu Daji Ziyu, bintang tertinggi dan paling cemerlang ini memiliki legenda misterius yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak orang kuat di alam semesta agung, yang ingin mendaki bintang ini. Hanya saja setelah mereka melayang ke ketinggian tertentu, mereka akan menemukan dinding luar angkasa yang tidak terlihat, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat melampaui dinding luar angkasa ini. Oleh karena itu, bagi makhluk di dunia ini, bintang ini seperti bunga di cermin, bulan di air, terlihat tetapi tidak pernah tersentuh. Mereka tidak tahu bahwa bintang ini hanyalah sebuah istana yang dibangun oleh Mu Haiji di dunia tubuh mereka sendiri yaitu dia. Berdengung, disertai ledakan fluktuasi spasial, Mu Haiji telah muncul di istana di atas bintang ini. Aku melihat jarinya dengan ringan. Bunga warna-warni di istana mekar penuh dalam sekejap, dan aroma bunga yang samar menyebar ke seluruh istana. Saat ini, Dongfang Chunjun, Hu Lao dan Zhao Wei juga muncul di istana ini. Bagian spasial itu dibangun dari arah itu, Mu Haiji menunjuk ke arah itu. Zhao Wei meliriknya dan mengangguk dalam diam. Bagi orang suci, kesalahan ribuan mil juga berada dalam jangkauan yang dapat diterima, dan jarak ini hanyalah masalah pemikiran. Mu Haiji, Hu Lao dan Dongfang Chunjun masing-masing memisahkan seberkas jiwa, melekat pada tubuh Zhao Wei, dan kemudian Zhao Wei melakukan perubahan besar lagi, melangkah maju, dan masuk ke saluran luar angkasa. Saluran spasial ini secara langsung terhubung ke kekacauan di luar alam Tuhan. Bepergian di chaos hampir merupakan kursus wajib bagi para santo. Ketika dewa sejati dari kesempurnaan agung dan asyen dikanonisasi di Gunung Suci, mereka akan memiliki keingintahuan yang tak terbatas tentang dunia di luar para dewa, karena mereka sudah berada di puncak keberadaan para dewa. Arahkan pandangan kamu keluar alam Tuhan. Namun, kebanyakan orang kudus sangat kecewa setelah melewati kekacauan itu. Hampir tidak ada apa-apa di sana kecuali kekacauan petak besar. Setelah sebagian besar orang kudus berkeliaran di alam Tuhan, mereka akan kembali ke domain God dengan jujur dan mulai mengelola keluarga mereka sendiri dengan susah payah, dan mempromosikan keluarga tersebut ke raksasa Pulau Terapung. Ini adalah kedua kalinya Zhao Wei meninggalkan domain dewa. Setelah dia berdiri di puncak domain Lord, visinya menjadi sangat luas. Bagian atas domain Lord sangat luas, dan sejauh yang dia lihat, semuanya kosong, di mana ada orang di luar domain. Berdiri di tempat yang sama, mata Zhao Wei berkedip sedikit, dan kesadaran spiritualnya menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusat. Ribuan mil, 100.000 mil. Tempat lain di atas domain dewa. Ming Wei berdiri di udara, lingkaran-lingkaran warna-warni perlahan berputar dari bawahnya. Di tengah lingkaran warna-warni ini, fluktuasi spasial berputar berkecepatan tinggi membentuk spiral spasial yang sangat besar, terus-menerus menembus batasan di ruang. Dia telah mempertahankan posisi ini sejak lama. Jin Lao, Fu Er, Qi, dan para wanita Nua semuanya duduk bersila, menutup mata untuk beristirahat. Butuh waktu dan usaha untuk menembus larangan di saluran luar angkasa, dan mereka juga merencanakan pertempuran yang berlarut-larut. Master Sekte, kamu telah bersikeras selama lebih dari setengah bulan, kami dapat menggantikan kamu, kata seorang pria kuat dari sisi lain klan Nua. Ming Wei tersenyum tipis, jangan bilang setengah bulan, konsumsi ini, bahkan 1,5 tahun, tidak ada tekanan. Tapi kami juga, pembangkit tenaga listrik alam pantai seberang setengah jalan, dan warna aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Di saat yang sama, Jin Lao, Fu Er, Qi dan lainnya juga membuka mata mereka.
Mereka melihat kesadaran ilahi yang samar menyebar lewat. Siapa yang memata-matai kita? Kata Ci Yi dengan alis. Hanya Dewa Dzogchen hanya, tidak, itu sedikit lebih kuat daripada Dewa Dzogchen biasa, kata Jin Lao. Hah, tidak peduli siapa itu, kamu akan tahu kalau kamu menangkapnya. Swift, kamu datang menggantikanku. Cibir Mingwei, sosoknya menghilang dari tempatnya. Dan pria kuat dari sisi lain bernama Swift, telah menggantikan Mingwei, dan terus menembus batasan ruang di bawah. Dengan kemampuan Mingwei, mengikuti akal ilahi untuk menemukan tujuan ini bisa dikatakan mudah. Saat dia menghilang, dia telah menentukan posisinya. Ketika kesadaran ilahi Zhao Wei melewati Mingwei dan yang lainnya, dia secara alami juga menemukan orang-orang di luar wilayah. Segera setelah dia menemukan pihak lain, dia merasakan gelombang fluktuasi spasial di atas kepalanya. Reaksi begitu cepat, wajah Zhao Wei menunjukkan ekspresi khawatir. Mingwei berdiri tegak di udara, menatap Zhao Wei di bawah, dan mencibir, kamu, apakah kamu yang disebut orang suci? Meskipun itu menunjukkan bahwa Wei tidak membanjiri orang dengan aura, tapi aura yang terpancar darinya secara tidak sengaja masih menjadi tekanan yang kuat pada Zhao Wei. Tekanan ini berkali-kali lebih kuat dari tua mendadak itu. Jika itu adalah dewa sejati biasa, dia hanya akan berpikir bahwa wanita ini sangat kuat, justru karena Zhao Wei adalah seorang suci, sehingga dia dapat lebih tajam melihat kekejaman wanita ini. Sekarang Zhao Wei, kata Zhao Wei dengan ekspresi rendah hati, sambil melengkungkan tangannya. Dia terus menegur dirinya sendiri di dalam hatinya untuk tidak mengganggu wanita di depannya. Mingwei melirik samar-samar, ekspresinya acuh tak acuh, mengulurkan tangannya dan dengan lembut meraba, lingkaran warna-warni menyelimuti Zhao Wei. Memanggil. Kemudian Zhao Wei merasa bahwa ruang di sekitarnya terkunci, dan seluruh orang itu tanpa sengaja diseret ke saluran luar angkasa oleh Mingwei. Di antara bintang-bintang hijau di puncak Daji Ziyu, ekspresi Dongfang Chunjun dan Mu Haiji sangat berhati-hati, mereka telah melihat Mingwei melalui sinar jiwa yang melekat pada Zhao Wei. Tiba-tiba, apakah kamu mengenal wanita ini? Tanya Dongfang Chunjun. Melampirkan jiwa mereka pada Zhao Wei, mereka juga bisa merasakan hal yang sama, yang diberikan Mingwei tekanannya terlalu kuat. Aku tidak tahu, Hu Lao menggelengkan kepalanya, begitu juga ekspresi Hu Lao sebagai pria kuat dari sisi lain, tapi wanita ini sangat kuat. Tiba-tiba mengatakan ini, ekspresi Dongfang Chunjun dan Mu Haiji tidak begitu bagus. Seberapa kuat itu? Dongfang Chunjun bertanya dengan enggan, bukankah Hu Lao lawannya? Senyum masam muncul di wajah Hu Lao, sama seperti di sisi lain, celah kekuatannya juga sangat besar, wanita itu jelas merupakan puncak dari sisi lain, seperti untukku, Hu Lao menggelengkan kepalanya dengan pasti jauh dari itu. Lawannya, evaluasi semacam itu jauh melampaui harapan Dongfang Chunjun dan Mu Haiji. Kedua orang suci itu saling memandang, dan keduanya melihat kengerian di mata satu sama lain. Selama diskusi mereka, Zhao Wei telah diseret keluar dari saluran luar angkasa oleh Mingwei. Melalui gumpalan gangguan yang melekat pada tubuh Zhao Wei, ketiga Dongfang Chunjun menarik napas dalam-dalam lagi. Mereka benar-benar melihat lebih dari selusin orang kuat dari sisi lain. Orang-orang kuat dari alam pantai lain ini semuanya luar biasa, tidak jauh lebih lemah dari wanita sebelumnya, dan kengerian di wajah Hu Lao, Mu Haiji dan Dongfang Chunjun juga semakin kuat dan kuat. Lao Jin duduk di tanah, menatap ke arah Zhao Wei dengan samar, dan kemudian berkata, katakan, mengapa menggunakan pengetahuan spiritual untuk memata-matai kita? Berdiri di antara kelompok orang kuat dari pantai seberang ini, Zhao Wei juga memaksakan ketenangannya, aku tidak memata-matai kamu di bawah. Setelah mendengar ini, Jin Lao, Mingwei dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum tipis. Dewa sejati yang hanya berani membuat kapak di depanku benar-benar luar biasa, kata Mingwei dan berjalan menuju Zhao Wei perlahan, jarinya perlahan jatuh di depan dahinya, dan persepsi dingin segera jatuh ke Zhao Wei. Pikiran. Di mata Mingwei dan yang lainnya, orang suci itu memang jauh lebih baik daripada Dewa Dzogchen yang sejati berdasarkan alam semesta, tetapi ini masih dewa yang benar, dan esensinya tidak banyak berubah. Zhao Wei yang malang adalah orang suci yang bermartabat yang bahkan tidak bisa menolak saat ini, saat cahaya warna-warni dari ujung jari Mingwei berkedip sedikit, dia dengan lembut menarik ke belakang, dan 3 lingkaran berwarna seukuran telapak tangan mengambang di udara, dan 3 untai jiwa terikat di lingkaran warna-warni. Dia benar-benar secara paksa menarik jiwa yang terpisah dari Suden Old, Dongfang Chunjun dan Mu Haiji. Jiwa dari 2 dewa sejati, dan sisi lainnya, kalian bertiga berada di belakang layar, benarkan? Kata Mingwei ringan. Jiwa dengan 3 filter mulai berubah bentuk. Gumpalan jiwa yang memimpin, dengan cepat berubah menjadi penampilan kuno, menundukkan tangannya ke arah Mingwei, dan berkata dengan sopan, teman ini berasal dari dunia ibu. Bukankah ini teman dari dunia ibu? Tidak sopan bagi yang tua untuk tersesat. Apakah ada sambutan yang luas? Kamu jelas tidak berani keluar, jadi kamu mengirim hantu untuk menggantikan orang mati, kata Mingwei dingin. Trik ini, bagi Mingwei, Jin Lao hampir bisa melihatnya sekilas. Hu Lao berdiri tegak, hei, tidak mungkin, kekuatan orang tua itu tidak baik, dan aku khawatir kehidupan lama ini akan diberikan, jadi aku hanya dapat melanjutkan dengan hati-hati, maafkan aku. Tapi, Yang Mulia datang ke wilayah aku, mengapa kamu datang? Sekarang Hu Lao masih menyimpan secercah harapan di hatinya, berharap orang-orang ini tidak berdiri di sisi yang berlawanan dengannya. Mengapa itu datang? Mingwei dan senyuman tipis, tentu saja untuk membantu Luo Zeng dan melenyapkan semua musuhnya. Tentunya kamu harus masuk dalam daftarnya. Jika tidak, kamu tidak akan menyelinap di depan kami dan menanyakan posisi kami. Kata Mingwei dengan santai, tapi ketika mereka sudah tua, hati Dongfang Chunjun dan Mu Haiji tiba-tiba tenggelam. Ini mungkin hal terakhir yang ingin mereka dengar. Di alam semesta besar, Mu Hai tersenyum pahit bagaimana Luo Zeng, anak Heide itu, telah menarik begitu banyak orang kuat dari sisi lain untuk membantunya. Dongfang Chunjun juga menarik napas dalam-dalam. Di tanah terlarang laut waktu, Mu Suerong memiliki kesempatan untuk membunuh Luo Zeng, tetapi dia secara pribadi memerintahkan Dongfang Taiking untuk menghentikan Mu Suerong. Tanpa diduga, itu adalah perintahnya sendiri yang menanamkan bahaya tersembunyi yang begitu besar, sungguh luar biasa. Su Lao berpikir sejenak, dan terus mengontrol gumpalan pemisahan jiwanya, dan berkata kepada Mingwei, apa yang bisa diberikan Luo Zeng padamu, kami bisa memberikannya, termasuk seluruh domain dewa, kami bisa mempersembahkannya dengan kedua tangan.
Bagaimana menurutmu? Alam dewa ini telah mengumpulkan semua kerja keras Ciyu, dan nilainya sendiri luar biasa. Orang buangan di dasar kekacauan tidak memiliki ide untuk melawan domain dewa, tetapi karena Ming Wei, orang buangan hanya bisa melepaskan ide ini. Senyu menawarkannya dengan kedua tangan. Ming Wei terkejut kali ini, dan kemudian dia menatap Penatua Jin dengan senyuman penuh makna. Jin Lao, Fu Er, Ci Yi dan orang-orang Ciyu lainnya dari alam lain semakin tertawa. Tertawa ini hanya membuat hati Zhao Wei berbulu, dan itu membuat Hu Lao, Dongfang Chunjun dan Muhai di alam semesta yang agung sangat bersalah. Setelah tertawa, Jin tua tiba-tiba berdiri, menghadap jiwa yang terganggu. Tiba-tiba, matanya penuh dengan siau sakamu, Suan Yuan Wei yang tidak dikenal, berani menawarkan tangan domain dewa ini. Pikirkan kamu ada di alam dewa ini milikmu. Tahukah kamu siapa yang membuat alam dewa ini? Pantai seberang adalah alam, dan secara khusus mengacu pada makhluk yang telah menginjakkan kaki di pantai seberang. Sama halnya di sisi lain, kekuatannya berbeda. Faktanya, Hu Lao bisa menjadi Suan Yuan Wei, bahkan di dunia ibu, dia tetap orang nomor satu. Namun di mata Jin Lao dan Ming Wei, hal tersebut masih belum layak untuk disebutkan. Mendengar apa yang dikatakan Jin Lao, Su Lao sangat aneh. Dia menatap Jin Lao dan bertanya, aku ingin tahu mengapa Yang Mulia mengatakan ini. Ming Wei tersenyum ringan dan menjawab menggantikan Jin Lao domain dewa ini awalnya dikembangkan oleh Ciyu, dan Jin Lao adalah anggota klan Li, dan merupakan Ciyu Wei bintang 5, tetapi kamu berencana untuk memperdagangkan domain dewa, bukankah itu terlalu naif? Tanda tanya. Mendengar perkataan Ming Wei, tiba-tiba menjadi tua, wajah Dongfang Chunjun dan Mu Haiji menjadi sangat jelek lagi. Mereka tidak tahu di mana Luo Zeng mengundang kemampuan hebat ini. Tidak bisa melawan dalam keadaan seperti itu, aku berniat mengorbankan kepentingan domain dewa untuk membeli orang-orang ini. Ini juga merupakan pilihan terakhir mereka bagaimana mereka bisa tahu bahwa lelaki tua di depannya sebenarnya adalah anggota klan Li dan bahwa dia adalah Ciyu Wei. Ekspresi Jin tua penuh dengan kesungguhan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, ini alam dewa adalah alam warisan keluarga Li aku. Jika kamu sadar dan mundur dengan cepat dari alam dewa, aku bisa memaafkan kamu karena tidak mati. Sekarang Jin Lao dan Ming Wei telah sepenuhnya mengungkapkan sikap mereka, dan tidak ada ruang untuk perubahan. Mu Haiji, 3 jiwa Hu Lao dan Dongfang Chunjun terdiam. Adapun Zhao Wei saat ini, dia juga sangat tertekan, tampaknya kelompok orang ini benar-benar tidak baik, dan dia takut akan sial hari ini. Bagaimana jika kita tidak pergi? Hu Lao bertanya dengan ringan. Mata Jin Lao tiba-tiba menjadi terang, sosok kekar tiba-tiba bergetar, dan dia meremas ke arah Zhao Wei. Kekuatan yang tak tertahankan segera menyelimuti Zhao Wei, dan kekuatan ini mengandung kekuatan besar dari sisi lain. Zhao Wei ini awalnya ditahan oleh Ming Wei, dan dia tidak bisa menolak metode Jin tua. Krek, klik. Zhao Wei hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan mengalir ke setiap bagian tubuhnya dalam sekejap, dan kemudian meledak pada saat bersamaan. Tulang di sekujur tubuhnya mulai patah. Bentak. Dengan ledakan keras, tubuh Zhao Wei telah berubah menjadi bubuk halus. Jika kamu tidak ingin pergi terbuka, begini akhirnya kau akan berakhir, Jin tua berkata dengan wajah penuh. Seorang suci yang bermartabat dibunuh oleh Jin Lao. Namun, ketika tubuh Zhao Wei dihancurkan, jejak titik cahaya unik muncul dari dantiannya, dan jejak titik cahaya ini mengusir dan terbang di sepanjang ruang datar di bagian atas domain dewa. Apa? Fu Er di sebelah melihat jejak titik cahaya melarikan diri, warna berbeda di wajahnya berkedip dan pindah ke bagian belakang jejak titik cahaya, dan pada saat yang sama dia membuat beberapa cetakan tangan dengan kecepatan yang sangat cepat, mencoba untuk menjaga jejak titik cahaya itu. Berdengung, jejak tangan itu berubah menjadi lingkaran rune hijau, rune ini terus-menerus diselimuti oleh tanda titik terang, tetapi mereka tidak dapat membentuk penghalang apapun pada tanda titik cahaya. Fu Er hanya bisa menyaksikan tempat cahaya ini melarikan diri dan menyelam ke dalam domain dewa. Jika tubuh dewa sejati biasa rusak, dunia di dalam tubuh akan langsung runtuh, dan jiwa akan hancur, yang merupakan kematian total. Namun, setelah Wali membangun alam semesta, seluruh alam semesta sebenarnya terintegrasi dengan domain Tuhan, selama alam semesta tidak rusak, Wali tidak akan mati dalam arti yang sebenarnya. Hanya ada 2 cara untuk membunuh orang suci, satu dengan menghancurkan seluruh dunia sambil membunuh orang suci, dan yang lain adalah memutuskan hubungan antara orang suci dan dunia sambil membunuh orang suci. Baru saja, Fu Er ingin meninggalkan titik cahaya itu dengan tujuan memutuskan hubungan antara Zhao Wei dan Huan Yu, tetapi dia gagal. Kemampuannya tidak cukup untuk melawan desain Ciyu sendiri. Satu-satunya orang di domain dewa dengan kemampuan ini adalah Li Luosui. Ini juga ketika Li Luosui berada di bawah tanah, ia bisa membuat beberapa orang bijak itu mati karena api. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat apakah hari ini akan datang. Tiba-tiba Soul Divided tersenyum muram, dan untayan Soul Divided tiba-tiba meledak, menghilang dalam lingkaran cahaya warna-warni. Pada saat yang sama, pemisahan Dongfang Chunjun dan Mu Haiji juga meledak. Jin Lao masih mempertahankan postur menghancurkan Zhao Wei, dan sekarang dia perlahan-lahan tenang. Dia berkata kepada Ming Wei sebenarnya, mereka mengirim orang untuk menanyakan posisi kita dan langsung membunuh mereka. Mengapa kita perlu mengungkap Luo Zeng? Fu Er terbang di udara, dengan senyum masam tak berdaya di wajahnya. Seharusnya aku tidak melakukannya menggunakan alam semesta orang-orang kudus ini untuk mengirim Luo Zeng masuk. Mereka pasti menemukan kami sesuai dengan saluran luar angkasa yang kamu bangun. Semua ini bisa sangat merugikan Luo Zeng. Bagaimanapun, mereka masih tidak bisa memasuki domain Lord, dan begitu Luo Zeng dalam bahaya, mereka akan berada di luar jangkauan. Ming Wei tersenyum tipis, karena kamu telah menaruh begitu banyak harapan pada Luo Zeng, jika dia bahkan tidak dapat mengatasi dilema ini, apakah dia masih mengharapkan dia untuk kembali ke dunia ibunya? Ini adalah 2 hal yang berbeda, bahkan jika kamu ingin merasakan Luo Zeng, dia tidak perlu menghadapi pembangkit tenaga listrik dari sisi lain, kata Jin Lao. Jelas itu hal yang sama, oke. Terlebih lagi, Ming Wei menatap alam dewa di bawah kakinya, dan kilatan cahaya warna-warni menyebar di matanya, dan matanya menjadi sangat dalam. Sepertinya saat ini dia bisa melihat Luo Zeng di domain God, seolah semuanya berada di bawah kendalinya, apalagi, karena aku bisa mengirim Luo Zeng masuk, aku bisa mengeluarkannya. Di hutan Takigura, Luo Zeng Duan duduk di danau hijau zamrud, diam-diam menjalankan Taoisme dengan makna alam yang sebenarnya.
Pada saat ini, Dao Yun di dunia di dalam tubuhnya sedang mengalami tabrakan sengit. Masalah terbesar dengan energi Rong Dao adalah ini. Ini bukanlah tugas yang mudah untuk mengintegrasikan ratusan Shinto dengan sempurna. Hanya saja salah satu cara ilahi telah dimodifikasi, dan energi Dao fusi asli akan menjadi sangat tidak stabil. Jika energi fusi Dao yang tidak stabil meledak di dunia tubuh, kamu dapat membayangkan betapa bencana. Setelah Luo Zhengjin memasuki Dzogchen Realm kali ini, dia perlu mengintegrasikan kembali semua energi fusi. Perpaduan kekuatan magis ini terlalu merepotkan, jika kamu menerima cara ilahi, kamu perlu mengintegrasikannya kembali sekali. Efisiensi terlalu rendah, dan bahkan jika kamu akhirnya menggabungkan semuanya, tidak akan ada hasil. Menyadari integrasi terpadu dari Tao hanyalah angan-angan. Kesadaran 9527 diteruskan ke Luo Zheng dalam pikirannya, energi Rong Dao selalu sangat meremehkan. Tapi ini masih sangat penting bagiku pada tahap ini, Luo Zheng menanggapi dengan tidak tergesa-gesa. Kekuatan energi Rong Dao yang dipadukan dengan Zhan King Shen Dao tidak boleh dianggap remeh. Cukup menjadi pembunuhnya. Yang terpenting ia percaya bahwa pengaturan ayahnya pasti memiliki makna yang dalam, jadi ia pasti tidak akan menyerah. Dengan Luo Zheng dalam hati mengucapkan arti sebenarnya dari Taoisme di dalam hatinya. Dia benar-benar tenggelam dalam keadaan alam, dan tubuh serta jiwanya sangat santai. Centang, centang, suara embun yang mengalir dari dedaunan, suara nyamuk dan lalat yang mengepakkan sayap, kumur di rerumputan. Saat menggabungkan Tao ilahi, Taoisme Luo Zheng secara alami mengalami sedikit peningkatan. Luo Zheng awalnya memahami makna sebenarnya dari Dao Fa hingga 99%. Jika dia berhasil menembus belenggu terakhir, dia akan mulai menyeberangi lautan makna sebenarnya. Tetapi lapisan belenggu ini terlalu sulit dan tidak jelas, dia tidak bisa menerobos sejak dia meninggalkan domain dewa sampai sekarang. Setelah siang dan malam, gelombang energi yang sangat kuat tiba-tiba muncul di tengah danau hijau ini. Di bawah penyebaran fluktuasi energi ini, air danau yang semula tenang mulai bergetar terus-menerus, berguguran seperti air mendidih. Beberapa siswa yang bersembunyi di tepi danau terinspirasi oleh fluktuasi energi ini dan melarikan diri ke segala arah. Di bawah tangan Luo Zheng dengan lembut membalik, sekelompok energi yang sangat kental perlahan keluar dari dantiannya. Ketika dia mengeluarkan massa energi ini, permukaan danau di bawah tubuhnya juga tenggelam. Penggabungan berhasil lagi, Luo Zheng menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Bagaimanapun, Luo Zheng sudah bergabung sekali sebelumnya, dan setelah satu pengalaman, kesulitan mengintegrasikan semua Dao Yun sangat berkurang. Sekarang Luo Zheng telah melangkah ke Dzogchen, Taoisme yang dilepaskan dari ketuhanan lebih halus, dan energi fusi Tao ini secara alami lebih kuat dari sebelumnya. Dao Fa secara alami memiliki arti sebenarnya, selama satu langkah diambil, makna sebenarnya dari Dao ini dianggap lengkap, aku tidak tahu bagaimana rasanya menyeberangi lautan makna yang sebenarnya, gumam Luo Zheng. Tepat ketika Luo Zheng berkontemplasi, panah air tiba-tiba menyembur keluar dari danau di bawahnya, dan panah air benar-benar melesat ke arah Luo Zheng. Memanggil. Kecepatan panah air ini memang sangat cepat, tetapi saat ini Luo Zheng masih menjalankan Dao Fa dengan makna alami sebenarnya, dia hanya sedikit menyampingkan wajahnya ke arah panah air, seolah-olah melihat ke belakang, dan dengan mudah menghindarinya. Di telaga ini, anak panah air terus meninggi. Dalam sekejap mata, ribuan anak panah air melesat ke arah Luo Zheng. Kekuatan panah air ini tidak besar, dan itu hanya genangan air ketika memukulnya, tetapi sosok Luo Zheng berputar sesuka hati, seperti pohon willow yang menari tertiup angin. Rao adalah anak panah air ini begitu lebat seperti hujan sehingga pakaian Luo Zheng tidak bisa basah. Luo Zheng mengelak di satu sisi, matanya melihat-lihat, dengan senyum aneh di wajahnya. Apakah Qin muda, atau Fluttershy? Dengan kekuatan jiwanya, dia tidak dapat menemukan orang yang mengendalikan panah air untuk bermain dengannya. Luo Zheng menghindari panah air dan berlari kencang di danau. Setelah berkeliling danau kecil untuk satu lingkaran penuh, matanya akhirnya terkunci pada sekelompok rumput di tepi danau. Wow, sosok Luo Zheng berkedip, dia sudah bergegas menuju rumput, dan salah satunya terlempar ke pelukannya. Dengan teriakan Luo Zheng menunduk dan terkejut, Yaner. Kulit Luo yang kemerahan, tetapi pipinya masih membuncit, dan berkata dengan cukup getir, kakakku telah kembali ke Xianfu dan dia bahkan tidak melihatku. Bahkan jika aku tidak menginginkan adikku, dia harus selalu merindukannya. Luo Zheng kembali ke Xianfu butuh beberapa hari, tetapi dia tidak menginjakkan kaki di menara budidaya. Ketika Sun dan Ning Yudi sebelumnya menyelundupkan, mereka menempatkan semua orang di menara pelatihan, dan mengambil kesempatan ini untuk memilih berlatih dalam retret. Melihat wajah Luo Yan yang menonjol, Luo Zheng tersenyum tipis, aku secara alami merindukanmu dan Yaner, tapi ku dengar kalian semua memilih untuk mundur, jadi aku tidak bisa repot. Luo Yan secara alami tidak akan benar-benar marah pada kakaknya. Setelah dia bangkit dari tanah, dia memandang Luo Zheng dan kemudian berkata tanpa diduga, kakakku benar-benar melangkah ke Dzogchen, kali ini Yaner ada di belakang. Basis kultivasi Luo Yan jauh lebih kuat dari Luo Zheng. Ketika Luo Zhengxiang adalah seorang seniman bela diri, Luo Yan sudah menjadi dewa sejati atas. Dalam 10 tahun terakhir, Luo Zheng telah memasuki kesempurnaan agung, dan Luo Yan masih dewa sejati atas. Sebelum Luo Zheng dapat berbicara, Luo Yan menambahkan namun, Yaner juga merasakan secercah kesempurnaan, dan saudara laki-laki aku seharusnya tidak terlalu lama di depan. Situasi Luo Yan saat ini serupa dengan Luo Zheng. Kata suci mantra memadamkan niat sejati juga telah mencapai tahap akhir, dan hanya setelah melangkah ke Dzogchen, dia bergegas melalui pada langkah terakhir, kamu bisa berlayar dan menyeberangi pantai seberang. Yaner selalu lebih pintar dari kakaknya, dan kakaknya secara alami tertinggal, kata Luo Zheng sambil tersenyum. Sebenarnya, Luo Zheng merasa bakatnya tidak sebagus Luo Yan sejak dia masih kecil. Tapi kekuatan sihir apa yang baru saja kamu gunakan untuk menyembunyikan diri? Mengapa aku tidak bisa mendeteksinya? Luo Yan tersenyum dan berkata, ini Xianan. Dia mengontrol seluruh hutan Takisuan. Sangat mudah untuk menyembunyikan nafasku untukku. Bisakah kamu melakukan ini dengan mengendalikan hutan Takigura? Mata Luo Zheng sedikit menyipit. Yang aneh tentang ini, kakak juga bisa melakukannya di Busu Lingshan. Luo Yan menerima begitu saja. Kakak laki-laki yang dia maksud adalah Yu Taibai. Luo Yan menghabiskan waktu lama di Busu Lingshan, dan dia juga tahu kemampuan apa yang dimiliki oleh para pengendali tanah terlarang ini.
Dia awalnya bergerak bebas di Gunung Busuling, bahkan bisa langsung mengendalikan semua makhluk jahat di Gunung Busuling, semua itu juga diberikan oleh Bai Yu Taibai. Itu dia, Luo Zeng mengangguk dalam diam. Dewa Dzogchen sejati yang mengandalkan tanah terlarang memang memenuhi syarat untuk melawan para orang suci. Cepat kembali, Nianer merindukanmu sebagai ayah. Luo Yan berkedip dan tersenyum. Kamu harus tahu bahwa tidak hanya Ning Yudi dan yang lainnya, tetapi juga Luo Nian, Mu Mingsui, dan Granny Yu adalah satu-satunya yang ada di rumah peri. Aku mendengar bahwa setelah Luo Zeng kembali, mereka juga keluar dari menara kultivasi. Di rumah peri, Luo Nian mengenakan gaun lavender dengan lingkaran sabuk mewah di pinggangnya, berdiri di aula. Luo Nian sekarang sudah sepenuhnya matang. Penampilannya 7 atau 8 poin mirip dengan Luo Zeng, tetapi temperamennya sedikit lebih lembut, dengan sepasang mata yang cerdas mengawasi Luo Zeng. Nianer, selama bertahun-tahun, Luo Nian dan Luo Nian selalu bersama, dan Luo Zeng sedikit bersalah di hatinya. Setiap kali aku melihat Luo Nian, dia terus berkembang dan selalu memberikan banyak kejutan kepada Luo Zeng. Pada awalnya Luo Nian berteriak-teriak ingin merantau di alam Tuhan, baru 10 tahun yang lalu, dia menjadi pejuang pembuktian bersama Ning Yudi dan Sun. Aku ingin datang ke Immortal Mansion dengan bimbingan Dzogchen dan Yaseng, dan bakat asli Luo Nian sangat kuat, dan hari untuk memengaruhi dewa sejati yang lebih rendah sudah dekat. Setelah membiarkan Yu Taibai membantunya mengubah darahnya, dia akan dapat menginjakkan kaki di alam dewa dan menghindari perlindungan Xianfu. Nianer sangat merindukan ayahnya bertahun-tahun ini, apakah dia merindukan putranya? Luo Nian mengedipkan matanya dan berkata, sedikit sedih di kedalaman mata itu. Mendengar ini, Luo Zeng merasa lebih bersalah, dan hanya berkata tentu saja aku ingin. Lalu ayah kembali kali ini, apakah kamu menyiapkan hadiah? Luo Nian tersenyum, kesedihan di matanya tersapu, digantikan oleh tatapan licik dan serakah. Ning Yudi menatap Luo Nian dengan keras dan menegur Luo Nian, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Kamu tidak bisa melakukan ini pada orang, apalagi ini ayahmu. Luo Nian terkekeh dan berkata, hanya karena itu ayahku, aku sudah lama tidak bertemu, bukankah seharusnya kau pelit dengan upacara pertemuan ini? Luo Nian ini serius tetapi hanya mengambil 3 napas, dan karakter lelah dan malasnya segera terungkap. Ya, bagaimana mungkin seorang ayah bisa pelit dengan putranya? Luo Zeng pasti mendapatkan banyak uang kali ini. Jika ada hal yang baik, aku harus meninggalkan anak kecil ini dengan salinannya. Yu Shenfeng, yang awalnya berada di kejauhan, tiba-tiba mencondongkan tubuh. Dia datang dan berkedip ke arah Luo Nian. Sianan, jangan ikut bersenang-senang. Alis cantik Ning Yudi sudah terangkat. Selama bertahun-tahun, Yu Shenfeng dan Luo Nian dapat dianggap memiliki bau yang mirip, membuat sepasang. Namun, pikiran Yu Shenfeng tidak sebaik pikiran Luo Nian, tumpukan hal baik di tubuhnya diambil oleh Luo Nian dengan berbagai trik. Bahkan ada harta karun yang diturunkan oleh Gu Bei, yang sangat penting bagi Yu Shenfeng. Setelah Jing Wuhuan mengetahui tentang masalah ini, Jing Wuhuan mengutuk Yu Shenfeng sebelum meminta Luo Nian untuk kembali. Sampai saat ini, Yu Shenfeng selalu keras kepala, tetapi hatinya sangat tidak seimbang, dan sekarang dia membantu Luo Nian untuk mengetuk tongkat Luo Zeng. Kami Nianer memiliki visi yang sangat tinggi. Hal-hal biasa tidak terlihat baik. Kamu tidak bisa begitu saja mengabaikan ayah ini begitu saja, lanjut Yu Shenfeng menambahkan bahan bakar dan kecemburuan. Ayah, jangan dengarkan omong kosong paman kedua, jika Nianer hanya bagian dari hati ayah, Luo Nian tertawa. Dia mengatakan bahwa meskipun dia berkata begitu, siapapun bisa mengerti artinya. Melihat penampilan Luo Nian, Ning Yudi juga menghela nafas tanpa daya. Luo Zeng juga tahu karakter Luo Nian, dia tidak terlalu peduli, dia sedikit tersenyum berkata aku seharusnya tidak terlalu pelit. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menunjuk, cincin sumi di jari telunjuknya bersinar redup, dan seekor ular emas berenang keluar dari cincin sumi. Orang lain di aula ini menyaksikan Luo Nian memeras ayahnya, dan ingin melihat apa yang bisa keluar dari Luo Zeng. Saat ular emas itu keluar, langsung menarik perhatian semua orang. Luo Zeng, harta karun apa ini? Bibi Han Jiu berkedip terkejut setelah melihat ular emas itu. Adapun tubuh Yu Shenfeng, tubuhnya tiba-tiba bergetar, sepasang mata menatap ular emas itu, seolah-olah menatap sepasang bola mata. Bakat Yu Shenfeng sangat kuat, tetapi jika hutan Takixuan disisihkan, kekuatannya mungkin tidak sebaik Jing Wuhuan. Itu karena dia menyia-nyiakan banyak waktu dan bakat pada beberapa posisi sampingan, seperti boneka. Selama bertahun-tahun, dia juga telah diperas oleh banyak boneka Luo Nian. Setelah dia melihat ular emas ini dalam satu pandangan, dia tertarik dengan ular kecil itu. Saudara muda, ini boneka ular. Yu Shenfeng berkata dengan penuh semangat. Yu Shenfeng tiba-tiba jatuh dan menatap boneka ular itu. Murni dari segi pengerjaan, wayang golek ini memang biasa-biasa saja. Bahkan dengan keahlian Yu Shenfeng, dimungkinkan untuk membuat boneka persis seperti orang sungguhan. Tapi menilai dari aura yang terkandung dalam ular emas ini, itu benar-benar melebihi kognisi Yu Shenfeng. Ini satu dengan boneka, Luo Zeng mengangguk dan menjawab. Yu Shenfeng dengan hati-hati menggosok ular emas itu, dan berkata dengan penuh semangat ini bukan emas muda dingin atau emas berwajah giok. Aku belum pernah melihat bahan seperti itu. Seharusnya tidak ada di domain dewa, dan mata ular kecil ini penasaran ini, dari mana kamu mendapatkan ular emas ini? Luo Zeng sedikit tersenyum dan berkata ular emas ini memang bukan bagian dari domain Lord, ini adalah hadiah dari senior di luar domain. Sebelum Luo Zeng kembali ke domain Lord, Fuer, Elder Jin, dan yang lainnya merasa tidak nyaman, dan mereka juga memberikan beberapa senjata ajaib untuk menyelamatkan hidup mereka di saat krisis. Fuer memberi Luo Zeng hadiah 3 jimat guntur, Ci Yi memberi pil, dan Jin Lao memberi hadiah ular emas ini. Seberapa kuat makhluk kecil ini? Yu Shenfeng lalu bertanya. Luo Zeng mengedipkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Aku belum mencobanya, tapi menurut aku tidak akan menjadi masalah besar dengan seorang Dzogchen. Bagaimanapun, ini adalah barang penyelamat yang diberikan lelaki tua itu kepada Luo Zeng. Luo Zeng tidak pernah menggunakannya. Mungkin lebih kuat dari perkiraan Luo Zeng. Sekarang bagus untuk memberikan Luo Nian untuk pertahanan diri. Ketika Luo Zeng mengatakan ini, wajah Ning Yudi juga berubah, dan dia berkata harta karun seperti ini, suami dapat mempertahankan diri, dan memberikannya kepada Nianertai. Dia hanya setengah berbicara, Yu Shenfeng sudah menangkap Luo Nian dan mulai menawar, dan tidak mendengarnya sama sekali.
Luo Nian, biarkan aku memberikan ular emas ini. Aku akan menukar 10 boneka untukmu. Tidak ada perubahan. 20 boneka. Tidak, aku juga dapat menyesuaikannya untuk kamu. Apa yang kamu inginkan, aku akan melakukannya untuk kamu. Tidak, biarkan aku belajar selama 2 hari. Melihat adegan antara Yu Shenfeng dan Luo Nian ini, Luo Zeng hanya bisa menunjukkan senyum tak berdaya. Pada saat ini, alisnya tiba-tiba berkerut, dan seutas kesadaran telah disuntikkan ke dalam cincin sumi. Di cincin sumi ini terdapat mayat tikus. Pada saat ini, rambut dari mayat tikus itu memancarkan cahaya redup. Mayat tikus ini adalah tikus batu yang ditemui Luo Zeng saat pertama kali melangkah ke alam dewa. Si Lin Su ditinggalkan oleh orang tua yang sangat jahat itu, tetapi dia tidak menyangka akan digigit oleh si Lin Rat ini karena kesalahan dan kehilangan tubuhnya. Kemudian, si Lin Rat diracun sampai mati saat dia menelan dantian Luo Zeng dan menelan kekacauan dunia di tubuhnya. Menurut orang tua yang sangat jahat, satu-satunya roh sejati ini pernah membantu dewa sejati tertentu dalam kanonisasi, dan ini juga melibatkan misteri reinkarnasi. Dengan mayat tikus, dimungkinkan untuk menemukan tikus yang bereinkarnasi, bahkan jika tikus itu sudah mati si Lin Su juga sangat berharga. Namun, Luo Zeng tidak kekurangan koin Senwu nanti, jadi dia tidak pernah menjual mayat tikus itu. Di luar dugaan, hari ini, mayat tikus ini telah berubah, ini menunjukkan bahwa tikus batu baru lahir di suatu tempat di domain God. Memikirkan hal ini, Luo Zeng membangunkan lelaki tua yang sangat jahat jauh di dalam pikirannya. Ada apa, Luo Zeng? Apakah kamu menemukan mayatnya untukku? Orang tua yang sangat jahat itu disegel untuk waktu yang lama, dan dia masih sedikit bingung setelah dia bangun. Tidak, jawab Luo Zeng. Dalam beberapa tahun terakhir, Luo Zeng tidak memiliki kesempatan untuk menemukan tubuh yang cocok untuk lelaki tua yang sangat jahat di dasar kekacauan, tetapi mayat tikus telah berubah. Tikus batu itu, apakah dia telah bereinkarnasi? Orang tua yang sangat jahat itu terkejut sesaat, dan matanya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Luo Zeng mengangguk, lalu mengulurkan jari-jarinya dan bergetar ringan, dan mayat abu dan batu musim gugur jatuh dari cincin sumi. Rontok, Yu Shenfeng di sebelahnya masih memohon pada Luo Nian, tetapi Yu Guang melihat mayat tikus itu, dan segera bertanya, adik kecil, apa ini? 2285. Bibi Han Jiu juga memandangi bangkai tikus itu dengan mata penasaran. Dia samar-samar merasa itu adalah tikus, tapi dia lupa di mana dia melihatnya. Luo Zeng tidak langsung menjawab pertanyaan Yu Shenfeng, tetapi bertanya kakak kedua, apakah kamu masih memiliki boneka? Boneka yang bisa berubah bentuk. Dia berpikir tentang menggunakan boneka untuk orang tua jahat itu dulu. Meskipun tubuh boneka tidak dapat dibudidayakan, boneka yang dibuat oleh Yu Shenfeng diwarisi dari Gu Bei, dan kekuatannya tidak akan lemah. Ketika ditanya oleh Luo Zeng, Yu Shenfeng juga terkejut, apakah kamu ingin menjadi tikus atau boneka ular? Menjadi manusia, Luo Zeng berkata dengan marah. Apakah kamu ingin menggunakannya sendiri? Yu Shenfeng sedikit penasaran. Masih banyak boneka di tangannya, tetapi kekuatan dari saudara laki-laki junior saat ini mungkin tidak banyak berguna. Seorang teman, dewa sejati tengah, dia kehilangan tubuhnya dan sekarang hanya menjadi tubuh jiwa, jawab Luo Zeng. Dimengerti, Yu Shenfeng tersenyum. Setelah beberapa saat, sebuah boneka humanoid muncul di tengah aula. Boneka ini tingginya lebih dari 1 kaki, dan sepertinya Kong Wu sangat kuat, membawa 7 atau 8 pedang panjang, dari leher ke lengan, ditutupi dengan organ dan formasi sihir yang tak terhitung jumlahnya. Mata Luo Zeng sedikit menyapu, dan dia bisa merasakan beberapa jenis energi Tao keluar. Wayang ini adalah karya kebanggaan aku. Jika dipakai dalam jumlah banyak akan mengalahkan atasan, tidak ada yang salah dengan Tuhan yang sejati, dan kamu bisa melarikan diri saat bertemu Zokchen, kata Yu Shenfeng penuh kemenangan. Bentuk ini terlalu dibesar-besarkan, apakah itu normal? Mirip dengan Afu, tanya Luo Zeng. Tubuh Afu dibangun oleh Gu Bei sendiri, dan hampir bisa mencapai titik palsu. Setelah Yu Shenfeng mendengarkan, dia menunjukkan penghinaan, mengulurkan tangannya dan menepuk dengan lembut. Tubuh fisik boneka Sugao mulai memendek terus-menerus, dan lengan dan kakinya terus ditarik, tiba-tiba menjadi setinggi orang biasa. Dan organ dan lingkaran sihir yang awalnya terbuka semuanya tersembunyi dengan cerdik. Apa cukup? Yu Shenfeng tersenyum, termasuk penampilannya bisa berubah dengan sendirinya. Saat dia berbicara, wajah boneka ini mulai berfluktuasi secara konstan. Untuk sementara, dia masih anak-anak, dan segera kerutan muncul di atasnya dan berubah menjadi pria tua. Orang tua yang sangat jahat, bagaimana dengan boneka ini sebagai tubuh fisikmu untuk saat ini? Luo Zeng bertanya dalam benaknya. Orang tua yang sangat jahat itu memandang boneka itu dengan bodoh, dan tetap diam. Berkultivasi ke tingkat mereka, tubuh fisik hanyalah kulit di mata mereka. Meskipun boneka tidak dapat meningkatkan basis kultivasinya, boneka di depannya dapat mengalahkan dewa sejati atas dan melarikan diri dari tangan Zokchen. Kekuatan semacam ini pada dasarnya tidak terbayangkan oleh orang tua yang sangat jahat, dan banyak dewa sejati tengah mungkin tidak dapat memiliki kekuatan seperti itu dalam hidup mereka. Oke, tentu saja itu sangat bagus. Orang tua yang sangat jahat itu mengangguk dengan cepat. Luo Zeng tersenyum tipis, lalu berkata kepada Yu Shenfeng tidak buruk. Tepat ketika Luo Zeng mendekati boneka itu dan hendak memindahkan jiwa orang tua yang sangat jahat itu, Yu Shenfeng adalah langkah pertama untuk menghentikan Luo Zeng. Apa maksudmu? Tanya Luo Zeng, tatapan Yu Shenfeng mengembara ke tubuh Luo Nian tidak jauh. Luo Nian berpikir untuk memanipulasi ular emas ini. Setelah memperhatikan tatapan Yu Shenfeng, dia mendesir dan memindahkan ular emas itu ke janggutnya. Diringi, dia tampak waspada. Nilai ular emas itu pasti jauh lebih dari bonekaku. Aku hanya memintamu mempelajari ular kecil itu sebentar, kata Yu Shenfeng sambil tersenyum. Alasan mengapa dia responsif terhadap adik laki-lakinya adalah karena ular itu. Sekarang teknik boneka Yu Shenfeng hampir mencapai batasnya, dan tidak banyak perbedaan dengan Gu Bei. Tapi Yu Shenfeng memperhatikan beberapa keterampilan luar biasa dari ular emas, dengan penglihatannya, dia bahkan tidak bisa melihat kecerdikannya, jadi dia secara alami berharap untuk merenungkannya. Yu Shenfeng juga tahu karakter anak laki-laki Luo Nian. Ketika barang-barang itu ada di tangannya, tidak ada kemungkinan untuk mengembalikannya, sekarang aku hanya bisa meminta bantuan Luo Zeng. Luo Zeng memandang Luo Nian dan masih tidak berbicara. Luo Nian sudah berkata lebih dulu tidak. Nianer, kamu berada di rumah peri, dilindungi oleh paman dan bibimu.
Boneka ular ini tidak berguna untuk saat ini, jadi kamu bisa meminjamkannya ke Xianan untuk jangka waktu tertentu, oke? Ning Yudi, ibu mertua, akhirnya akan berdiri naik. Karakter Luon Yan saat ini juga dimanjakan oleh Ning Yudi, Granny Yu dan lainnya, dan mungkin hanya mengandalkan Ning Yudi. Ning Yudi membujuknya beberapa saat sebelum Luon Yan melemparkan ular kecil emas itu ke Yu Senfeng. Yu Senfeng tampak seperti dia telah memperoleh harta karun, menepuk sisi boneka itu dan tersenyum adik kecil, boneka ini milikmu, tapi untuk siapa kamu akan membantu mendapatkan tubuh? Kamu tahu orang ini? Luo Zeng tersenyum tipis. Aku tahu. Yu Senfeng matanya memadat, dan dia memikirkannya, tetapi dia tidak dapat menemukan identitas orang ini. Luo Zeng berhenti berbicara. Setelah mendekati boneka itu, dia melepaskan jiwa orang tua yang jahat itu dalam pikirannya. Memanggil. Jiwa orang tua yang sangat jahat berubah menjadi cahaya abu-abu dan langsung menembus boneka itu. Tak lama kemudian, wajah boneka itu mulai mengalami perubahan halus. Pangkal hidung terus naik dan berubah menjadi hidung bengkok. Rambut hitam asli juga berubah abu-abu, dan mata menunduk, tampak seperti lelaki tua yang kejam. Yu Senfeng menunjuk boneka itu dan tertegun beberapa saat sebelum dia berkata kamu, orang tua yang mengerikan. Gu, kakak Gu, orang tua yang sangat jahat, seperti Wu Yu bermulut besar, dilempar dengan menyedihkan oleh Yu Senfeng di penjara bawah tanah. Meskipun dia tahu bahwa Yu Senfeng tidak akan melakukan apapun padanya, ekspresinya agak tidak wajar. Tidak butuh waktu lama bagimu untuk dibebaskan oleh Luo Zeng. Bagaimana tubuh fisikmu bisa dihancurkan? Tanya Yu Senfeng penasaran. Ini, aku juga perlu membicarakan tentang silin rat ini. Lelaki tua yang sangat jahat itu menatap ke arah mayat silin rat di tanah. Tikus silin, apakah ini tikusnya? Bibi Han Jiu sedang duduk tidak jauh dari sana, melihat bangkai tikus itu, tapi tidak bisa memikirkan asal-muasal tikus itu. Setelah mendengar lelaki tua yang sangat jahat itu memanggil namanya, dia bereaksi. Yu Senfeng juga sedikit terkejut, matanya berkeliaran di sekitar tikus mati. Bibi Jiu juga mendengar tentang silin su dari mana asalnya. Luo Zeng bertanya sambil tersenyum. Bibi Han Jiu mengangguk dan berkata, bagaimana mungkin kamu tidak pernah mendengar nama dari roh unik yang unik? Sage Yue dari keluarga Yue, Yue Yin Liu, dikanonisasi oleh tikus batu ini. Konon yang ini tikus menyembunyikan rahasia reinkarnasi dari seluruh alam dewa. Rahasia reinkarnasi. Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit. Saat di dunia, ada pepatah reinkarnasi, dan ada makhluk yang bisa membawa kenangan kehidupan sebelumnya dan bereinkarnasi. Tapi itu tidak lebih dari legenda dan belum dikonfirmasi. Si Lin Su dulunya terkenal, selalu bersama Yue Zeng. Tikus kecil ini sekuat orang suci. Pada saat itu, keluarga Yue sedang giat, dan hanya satu-satunya yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan Dongfang Chunjun. Orang kaya besar, kata Bibi Han Jiu ringan. Keluarga Yue kaya raya. Wajah Luo Zeng menunjukkan keraguan, aku belum pernah mendengar tentang keluarga Yue di Pulau Terapung. Pada hari-hari ketika Luo Zeng berada di Pulau Terapung, dia juga belajar tentang sejarah banyak raksasa. Kata Yue Jia tidak pernah muncul di antara orang kaya dalam sejarah, dan sekarang tiba-tiba terdengar seperti Luo Zeng terasa asing. Karena keluarga Yue diblokir oleh Dongfang Chunjun, Yu Taibai masuk dari pintu, mengawasi mayat tikus itu. Sebagian besar junior di keluarga kaya tidak tahu kemuliaan keluarga Yue, juga tidak tahu kemuliaan keluarga Yue. Yue Yin Liu, Bibi Han Jiu mengangguk, Taibai benar. Pada saat itu, Yue Yin Liu cukup kuat untuk menantang posisi Dongfang Chunjun. Belakangan, Dongfang Chunjun terpaksa melancarkan perang dunia melawan Yue Yin Liu dan mengalahkan Yue Yin Liu. Di dunia, Yue Yin Liu terbunuh, dan pulau terapung milik keluarga Yue juga tenggelam ke lautan waktu. Sejak itu, Dongfang Chunjun secara pribadi telah menetapkan aturan bahwa nama keluarga Yue tidak dapat memasuki lautan waktu, jadi tidak ada seorang pun yang bermarga Yue di antara orang kaya. Dewa yang benar. Luo Zeng menunjukkan ekspresi tak terduga di wajahnya, dan kemudian bertanya bagaimana bisa seseorang yang begitu mendominasi seperti Dongfang Chunjun begitu tabu dengan nama keluarga. Ini adalah keributan besar. Tidak peduli klan mana, orang suci yang lahir dalam triliun tahun adalah sesuatu yang harus ditemui tetapi tidak dicari. Mungkinkah Dongfang Chunjun takut keluarga Yue akan menghasilkan orang suci lain? Kemungkinan ini terlalu kecil. Mungkin ribut, mungkin juga tidak. Yu Taibai tersenyum tipis, karena rumor yang beredar, Yue Yin Liu belum mati. Bibi Han Jiu mengangguk lembut aku juga mendengar rumor ini. Bahkan dunia telah dikalahkan, bahkan seorang suci tidak bisa menghindari kejatuhan, kan? Luo Zeng berkata dengan heran. Alasan mengapa orang suci tidak bisa mati masih mengandalkan Huan Yu, bahkan Huan Yu telah dikalahkan. Bagaimana aku bisa selamat? Seharusnya begitu, tapi situasi Yue Yin Liu sedikit berbeda. Roh binatang di sebelahnya adalah tikus batu unik di alam Tuhan. Tikus batu ini telah mati berkali-kali dan mengalami banyak reinkarnasi. Yu Taibai tersenyum. Alis Luo Zeng sedikit terangkat. Apakah kamu mencurigai Yue Yin Liu dan si Lin Su bereinkarnasi dan dilahirkan kembali? Ya, Yu Taibai mengangguk. Faktanya, mereka dan Yue Zeng Yue Yin Liu bukan dari era yang sama. Namun, meskipun Dongfang Chunjun memblokir segala sesuatu tentang keluarga Yue, dia tidak dapat mempengaruhi orang suci lainnya. Beberapa hal tentang keluarga Yue saat itu telah dicatat dan diturunkan. Seperti yang diketahui Bibi Han Jiu di buku klasik tentang keluarga Yue. Di buku klasik itu, gambar tikus silin digambar, jadi Bibi Han Jiu merasakannya saat melihat mayat tikus itu. Tampak akrab. Yah, tikus ini masih memiliki begitu banyak wawasan. Orang tua yang sangat jahat itu sudah tercengang. Orang tua yang sangat jahat itu tahu asal-muasal si Lin Su, tapi dia tidak tahu ada rahasia tersembunyi di balik dao si Lin Su. Tapi kamu mengatakan bahwa si Lin Su memiliki kekuatan seorang suci. Pada saat itu, di dalam gua langit yang panjang, si Lin Su ini hanya setara dengan dewa sejati tengah, Luo Zeng bertanya dengan curiga. Yu Taibai mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan lembut, dan mayat tikus di tanah secara alami melayang di tangannya. Permukaan mayat tikus ini memancarkan cahaya oranye redup. Pada awalnya, si Lin Su dan Yue Yin Liu mati bersama. Setelah bereinkarnasi, kekuatan mereka sebanding dengan Yaseng. Mereka dibunuh oleh Dongfang Chunjun lagi. Kekuatan mereka rusak lagi, dan hampir selesai. Belakangan, aku baru mendengar bahwa tikus itu ada di sini. Bereinkarnasi dalam keluarga lini pertama, setelah jatuh lagi dan lagi, sekarang hanya memiliki kekuatan dewa sejati tengah.
Seperti yang dikatakan Yu Taibai, jejak Taoisme menyebar dari tangannya. Taoisme dan cahaya oranye yang dipancarkan oleh si Linsu ini bergabung satu sama lain, membentuk gambaran unik yang terpantul di kepala Yu Taibai. Untuk sementara, mata Yu Taibai berkedip sedikit, dan dia berbalik menghadap pintu masuk utama aula, Zengnan, di alam hantu jahat. Wilayah hantu jahat. Luo Zeng berpikir sejenak, lalu berkata dikatakan bahwa wilayah iblis abis terhubung ke wilayah hantu jahat. Yu Taibai mengangguk, dan berkata dengan aneh tikus batu yang bereinkarnasi terletak di tepi persimpangan antara domain hantu jahat dan domain iblis abis, lokasi yang sangat aneh. Mengapa reinkarnasi di sana? Di antara banyak area terlarang di domain God, Abyss Demon Domain dan Time Sea Forbidden Land adalah yang paling misterius. Namun, karena waktu laut terlarang berada di tengah laut, sebagian besar dewa bahkan tidak tahu bahwa ada kawasan terlarang di dewa. Tapi iblis abis berbeda. Alam iblis abis hampir mengumpulkan keluhan semua makhluk di seluruh alam dewa, dan legenda tentang alam iblis abis bahkan lebih kuat. Selama bertahun-tahun, Abyss Demon Realm telah berkembang sangat cepat, menelan ketiga alam utama, dan masih berkembang dengan kecepatan tinggi. Yu Taibai mengembalikan tikus batu itu ke Luo Zeng. Luo Zeng juga mengikuti teknik Yu Taibai untuk menginspirasi jejak Taoisme agar menyatu dengan cahaya oranye, dan pemandangan ilusi benar-benar muncul di benaknya. Melalui gambar ini, kesadaran Luo Zeng tampaknya telah melakukan perjalanan melalui sebagian besar alam dewa dan menembus ke alam roh jahat. Ada celah besar jauh di dalam dataran terpencil. Celah ini membentang jauh, dan itu adalah alam iblis abis, dan seluruh alam iblis abis adalah jurang yang mencakup beberapa domain besar. Asap hijau tua naik perlahan dari dalam jurang, memblokirnya semua pemandangan di alam iblis jurang. Dewa-dewa lain dan orang-orang di luar daerah terlarang tidak dapat melihat ke dalam jurang, dan karena ini, menambahkan sentuhan misteri dan teror ke jurang iblis. Segera setelah itu, Luo Zeng membuka matanya dan berkata, aku ingin pergi ke domain hantu jahat. Apakah terlalu berbahaya untuk keluar sekarang? Ning Yudi telah duduk diam di samping Luo Zeng, dan tiba-tiba mendengar bahwa Luo Zeng pergi lagi, dan tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Dia tidak cukup tahu tentang domain Lord. Dia hanya tahu bahwa suaminya telah membangun banyak musuh di domain Lord. Sudah 10 tahun sejak terakhir kali dia tidak punya berita. Dia takut Luo Zengzhen tidak akan pernah kembali suatu hari nanti. Bibi Hanjiu juga berkata dengan cemas sekarang keluarga kaya itu tidak bisa memasuki kelaparan jiwa, tidak bisa memasuki Gunung Zuling, dan tidak bisa datang ke hutan Twisty. Kebanyakan dari mereka akan memasuki alam iblis abis. Kupikir Luo Zeng dapat melakukan perjalanan, kata Yu Taibai dengan senyum tipis. Kekuatan Luo Zeng saat ini, perlindungan diri bukanlah masalah, belum lagi meskipun alam iblis abis terhubung ke alam hantu jahat, pintu masuknya terletak di alam teratai merah. Berjauhan, sebuah kawasan terlarang umumnya hanya memiliki satu pintu masuk. Tidak mungkin untuk memasuki domain iblis abis dari domain hantu jahat, dan susunan teleportasi di Pulau Terapung Raksasa juga terhubung ke pintu masuk domain teratai merah. Selain itu, Luo Zeng masih punya perintah gen, bahkan jika pihak lain menemukan jejak apapun, pertama kali kamu dapat menggunakan perintah gen untuk kembali ke rumah peri. Mendengar bahwa Yu Taibai setuju dengan Luo Zeng untuk pergi ke domain hantu jahat, Ning Yudi hanya bisa menundukkan kepalanya dan memelintir pakaiannya, matanya penuh dengan kesepian. Sekarang dia bukan lagi master istana yang agung dari Cloud Palace pada awalnya, dia telah terlalu banyak tertinggal di belakang Luo Zeng, dan bahkan punggung Luo Zeng tidak dapat dilihat. Berkali-kali, aku hanya bisa memilih untuk diam, agar tidak menjadi batu sandungan bagi Luo Zeng. Utara dari domain dewa, setelah melewati Gunung Yuancang dan melintasi garis batas utara, itu adalah wilayah Beichen. Bekas wilayah Beichen dulunya adalah wilayah yang sangat subur, dan ada banyak orang kuat di sini, yang bisa dianggap sebagai orang yang luar biasa. Tapi sejak zaman dewa baru-baru ini, domain Beichen telah menjadi domain mati. Aura kematian yang berasal dari kayu yang dibangun sendiri membunuh semua makhluk di Beichen dan Zong. Kota dewa yang dulu makmur menjadi rusak untuk waktu yang lama dan mulai perlahan runtuh. Dalam kematian yang bergulir ini, sosok tua yang tiba-tiba diam-diam turun. Di bawah kedatangan Sulao, roh-roh mati itu seperti hiena yang telah menemukan makanan, berkumpul dari segala arah menuju Sulao. Tubuh Sulao sedikit bergetar, dan kekuatan tak terlihat menyebar dari tubuhnya, dan energi kematian yang awalnya terkumpul tersebar. Kemudian dia melihat ke kejauhan, dan di tempat yang sangat terpencil, pohon seberat 330.000 li menjulang. Setelah mengunci posisi Jianmu, Hulao sekali lagi melakukan perubahan besar dan melarikan diri ke arah Jianmu. Segera setelah, tiba-tiba muncul di cabang paling tebal di tengah Jianmu. Ada sutra laba-laba merah tua yang tak terhitung jumlahnya di cabang ini, dan sutra laba-laba ini melilit 4 bola merah tua yang besar. Di dalam bola, bentuk manusia yang samar tercermin. Huyan, apakah ada peristiwa besar di domain dewa selama ini? Suara dingin datang dari salah satu bidang. Huyan melengkungkan tangannya ke arah 4 bola dan menjawab, kali ini benar-benar merepotkan. Kesulitan. Pria bermarga Yuan dikutuk dan menyusut di ruomu dan tidak bisa keluar. Wanita bernama Luo Sui hampir sampai, dan hanya ada satu kepala yang tersisa. Apakah ada masalah di domain Lord yang tidak bisa kamu selesaikan? Di bidang lain ada suara penindasan. Ya, hanya di domain dewa yang sangat besar di samping kamu di sisi lain, seluruh domain Lord akan dijalankan oleh kamu sendiri, jadi kamu masih membuat kami kesulitan, sungguh sia-sia. Cibiran lain melayang dari bola. Bola merah tua ini adalah segel Hunyuan yang digunakan Yuan Lao saat itu. Seluruh segel Hunyuan didasarkan pada Jianmu, menggunakan kekuatan hidup Jianmu untuk terus mempertahankan segel. Jadi segel Hunyuan ini sulit untuk dipecahkan, dan Suan Yuan Wei ini telah disegel sampai hari ini. 3 orang yang berbicara disebut Pu Ze, Haun Bo, dan Zha Yao, semuanya adalah Suan Yuan Wei bintang 2, dan mereka lebih baik dari Huyan dalam hal kekuatan. Pada awalnya, Huyan sedikit lebih lemah dan segel Hunyuan yang diterima sedikit lebih lemah, jadi dia memiliki kesempatan untuk membuka segelnya. Dan ketiga Suan Yuan Wei ini terikat untuk begitu banyak zaman dewa, itu secara alami sangat menyedihkan. Jadi setiap kali mereka bertemu Hulao, ada banyak ketidakseimbangan di hati mereka, pasti itu adalah ejekan, dan aku tidak sabar menunggu Huyan untuk berganti posisi dengan mereka. Huyan mengabaikan ketiga orang ini, tetapi melengkungkan tangannya ke arah bola merah terbesar dan berkata, kakak, ayo pergi, apa yang terjadi di domain God?
Sebuah suara tenang melayang dari bidang terbesar. Suan Yuanwei yang tersegel dalam bola ini bernama Pang Miao. Dia adalah pemimpin dari kelompok Suan Yuanwei ini, dan dia juga satu-satunya Suan Yuanwei yang dinobatkan sebagai bintang 3. Seseorang dari Outland telah datang, kata Hu Yan hati-hati. Orang-orang dari Outland. Suara tenang Pang Miao menambahkan sedikit keterkejutan. Adapun Pu Ze, Haunbo dan Zha Yao tidak tenang. Orang-orang dari Outland. Apa basis kultivasinya? Dari mana asalnya? Berapa banyak orang di sana? Apakah kamu pernah menyelidikinya sendiri? Jika meledak di domain God, krisis lain bukanlah masalah besar. Dalam menghadapi kekuatan absolut, mereka dapat menahan krisis apapun, tetapi jika yang kuat dari alam luar berbaur, ini bisa merepotkan. Tutup mulut kalian semua, Pang Miao mengomel. Ketiga Suan Yuanwei tiba-tiba menghilang, dan ada keheningan seperti hantu di sekitarnya. Pang Miao berkata lagi, Huyan, lanjutkan. Ada lebih dari 10 orang di sisi lain, dan di antara mereka ada Qi Yue bintang 5, kata Huyan ringan. Mendengar kata-kata Huyan, yang kuat dari sisi lain dari 4 bidang tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, suara Pang Miao terdengar lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Huyan mengerutkan kening, dengan ekspresi sedih. Menurut rencana kakak, cara termudah adalah dengan menghancurkan domain dewa. Segel Hunyuan ini dapat merusak dirinya sendiri, dan dapat digunakan untuk selamanya, tetapi akhirnya hilang oleh putra Luo Sui. Itu dihentikan, anak itu menghilang selama 10 tahun, dan untuk beberapa alasan, dia membawa kembali sekelompok orang kuat dari alam luar. Outland, Chaos World begitu besar, bagaimana mungkin bisa bertemu dengan realm lain di sisi lain, bahkan ada Qi Yue, sungguh sial, bisik Pu. Ini benar-benar kebetulan, Huyan menggelengkan kepalanya, dan orang-orang ini mencoba membuka saluran luar angkasa. Pang Miao tersenyum pahit, kami melakukan ini sebelumnya. Sepertinya tidak akan memakan waktu beberapa tahun, kita bisa memasuki alam Tuhan. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Hou tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Meskipun mereka berempat kuat di sisi lain, kekuatannya tidak lemah, tetapi Qi Yue bintang 5 tidak bisa diremehkan bahkan pada para dewa. Alam dewa ini awalnya adalah milik Qi Yu, dan ketika mereka masuk, nasib Suan Yuanwei mereka dapat dibayangkan. Aku telah meminta mereka untuk mulai mempersiapkan rencana kedua, jawab Huyan ringan. Rencana pertama adalah menghancurkan domain dewa. Segel Hunyuan ini tidak dapat mengandalkan suntikan energi Jianmu yang terus-menerus, dan secara alami akan runtuh. Rencana kedua adalah menemukan cara untuk mengendalikan alam iblis abis, mengandalkan kekuatan di alam iblis abis untuk merobek paksa segel Hunyuan. Rencana ini lebih sulit, lagi pula, area terlarang seperti wilayah iblis abis sama sekali tidak mudah dikendalikan. Kendalikan alam iblis abis, apakah para orang suci itu yakin? Tanya Pang Miao. Su Lao berpikir sejenak dan menjawab sekarang Dongfang Chunjun hampir menguasai lautan waktu, begitu banyak orang suci telah keluar, kali ini sangat mungkin. Pu Ze menghela nafas pelan, bahkan jika segel ini benar-benar tidak terkunci, aku khawatir itu tidak akan membantu. Kita masih bukan lawan dari Qi Yue bintang 5. Ketika dia mengatakan ini, 5 orang itu, termasuk Pang Miao, kembali diam. Memang, bahkan jika segel Hunyuan tidak terkunci sekarang, kelima Suan Yuanwei dari mereka sepertinya tidak dapat berbuat banyak kecuali melarikan diri. Bahkan Pang Miao terkuat adalah Samsung Suan Yuanwei, dan perbedaan kekuatannya terlalu besar. Setelah sekian lama, Pang Miao berkata dengan ringan masih ada kesempatan. Kesempatan apa? Tanya Hu Lao ingin tahu. Gunakan aku Suan Yuan Gouyu, beralihlah ke Chaos, dan panggil Suan Yuanwei terdekat untuk datang, kata Pang Miao. Mendengar saran Pang Miao, wajah tiba-tiba menjadi aneh. Suan Yuan Gouyu adalah token yang harus dimiliki oleh semua Suan Yuanwei. Melalui Suan Yuan Gouyu ini, Suan Yuanwei dapat memanggil satu sama lain bersama-sama. Tapi itu umumnya di dunia ibu. Dalam kekacauan besar, gunakan Suan Yuan Gouyu untuk memanggil Suan Yuanwei lainnya. Harapan ini begitu tipis sehingga dapat diabaikan. Kakak, sekarang domain dewa hampir mencapai titik terendah. Bahkan untuk seluruh kekacauan, ini adalah tempat yang sangat sunyi, kata Pu Ze sambil tersenyum, tidak ada gunanya menggunakan Suan Yuan Gouyu. Pang Miao mengabaikan Pu Ze, tetapi berkata kepada Huyan dengan tenang, jangan lepaskan kesempatan apapun, lakukan apa yang kukatakan. Huyan adalah yang terlemah di antara 5 Suan Yuanwei. Yang lain agak mengecualikannya, tetapi Pang Miao, kakak laki-laki, selalu merawatnya dengan baik. Sekarang Pang Miao berkata, Huyan mengangguk dan berkata, aku akan melakukan apa yang diperintahkan kakak laki-laki. Ketika Huyan pergi ke Beichen Jianmu, lautan waktu telah berubah. Dalam 10 tahun terakhir, sebagian besar dewa sejati dalam aliansi raksasa telah berkeliaran di alam iblis jurang dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alam iblis jurang. Ini juga 10 tahun di mana para dewa sejati telah jatuh paling banyak. Bahkan jika ada elit berbakat yang tak terhitung jumlahnya di antara orang kaya, jika mereka tidak memperhatikan alam iblis jurang, mereka akan terkoyak oleh hal-hal jahat di dalamnya. Banyak dewa sejati di bawah mengkritik ini. Awalnya, orang-orang dari aliansi kaya dapat pergi ke Gunung Busuling dan hutan Takiksuan. Meskipun kedua area terlarang ini sangat berbahaya, mereka tidak hanya dapat memastikan keamanan di area luar yang sudah dikenal, tetapi juga dapat terus memperoleh koin Senwu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Yu Taibai tiba-tiba melangkah maju untuk melarang anggota aliansi kaya pergi ke Busulingshan. Jumlah bertahun-tahun lalu, hutan Takigura ditutup kembali. Terlebih lagi, penutupan hutan Takisui semakin sulit dijelaskan, mereka bahkan tidak tahu siapa yang menguasai hutan Takisui. Pada akhirnya, semua orang hanya bisa pergi ke alam iblis abis, dan risiko di dalamnya meningkat secara eksponensial. Risikonya mungkin ada, tetapi selama kamu berhati-hati, kamu selalu bisa mendapatkan banyak keuntungan jika kamu tidak memasuki alam iblis jurang tingkat kedua. Bagaimanapun, itu adalah area terlarang terbesar. Dan sekarang ku dengar bahkan wilayah iblis abis ditutup. Semua saluran transmisi yang menuju ke abis Demon Realm telah ditutup. Mengapa wilayah iblis abis diblokir? Tidak ada yang mengendalikan wilayah iblis abis. Ya Tuhan, alam iblis abis tidak bisa dikendalikan sama sekali. Nah, iblis-iblis di dasar bahkan bisa ditelan oleh orang-orang suci. Di depan formasi teleportasi raksasa Pulau Terapung itu, para dewa sejati berkumpul bersama dalam kerumunan yang padat, berbicara dengan ceria.
Bahkan para penjaga yang menjaga formasi teleportasi merasa sedikit tidak masuk akal. Tetapi ini adalah perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh orang-orang kudus yang agung, dan orang-orang berikut ini hanya dapat mengikuti peraturan. Di Istana Dewa, semua orang kudus di Liga Besar telah berkumpul. Selain para wali, ada banyak dewa Dzogchen yang sejati. Sejak berada di alam semesta yang agung, lihat setelah menjangkau orang-orang kuat di luar domain dewa, Dongfang Chunjun merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dongfang Chunjun mampu mencapai titik ini, di satu sisi, itu adalah bakat dan kerja kerasnya, di sisi lain, dia mengandalkan dukungan dari lelaki tua itu. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk mengendalikan alam iblis abis dan membuka kunci Suan Yuan Wei yang tersisa segel Hunyuan, dan kemudian menggunakan batu tulis dominan dan keuntungan geografis lainnya, mungkin terjadi perkelahian. Kali ini tujuan memanggil semua orang ke sini, aku pasti sudah mengetahuinya, Dongfang Chunjun berkata dengan enteng dari 4 area terlarang, 3 area terlarang tidak berada di bawah kendali kami, dan area terlarang yang tersisa sama sekali tidak mungkin untuk jatuh. Yu Taibai dan yang lainnya. Kuharap, dalam dirimu Dzogchen, seseorang bisa menjadi penguasa alam iblis abis. Begitu suara Dongfang Chunjun turun, mata banyak Dzogchen yang hadir tiba-tiba menyala. Mulai dari dewa sejati atas, sama sulitnya dengan melompat melintasi langit untuk melanjutkan basis kultivasi. Kanonisasi sub orang kudus dan kanonisasi orang-orang kudus adalah hampir semua peluang yang bisa dipenuhi tetapi tidak dicari. Jika kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk mengendalikan alam iblis jurang, kekuatannya mungkin bisa melompat ke depan dan menjadi seperti orang suci. Untuk kesempatan seperti itu, Dzogchen mana yang bisa melewatkan? Ketika Dongfang Chunjun mengatakan ini, matanya tertuju pada pedang surga dan Dongfang Taiking. Jika bukan karena Heaven Sword, kandidat terbaik Dongfang Chunjun adalah Dongfang Taiking, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, penampilan Tianjian terlalu menakjubkan, membuat Dongfang Chunjun merasa sedikit terpengaruh. Namun, semua orang di Abyss Demon Territory seharusnya sudah ada sebelumnya. Kesulitan area terlarang ini harus jelas bagimu. Kami akan berangkat setengah bulan lagi. Kalian bisa bersiap selama ini, kata Dongfang Chunjun lagi. Suaranya baru saja jatuh, sejak itu suara samar tiba-tiba datang dari luar pulau terapung. Grid Sage Chunjun, ada hal-hal penting untuk didiskusikan, mengapa tidak mengundang aku ke Kaisar Han King? Haha, Kaisar Han King tidak berani menginjakkan kaki di pulau terapung rumah Dongfang, dan hanya bisa melayang di luar pulau terapung untuk mengirimkan suaranya. Mendengar suara Kaisar Han King, Mu Haiji, Leng Yao dan alis orang suci lainnya tiba-tiba sedikit berkerut. Terutama Tang Lun mendengus, orang ini ingin ikut bersenang-senang lagi, dia sudah mengungkapkan sikapnya tanpa mengundangnya. Dia bahkan menabrak dirinya sendiri. Namun, meskipun Tang Lun mengatakan itu, seorang suci yang bermartabat angkat bicara, dan Dongfang Chunjun tidak punya alasan untuk mengumpulkan Kaisar Han King di luar. Dia berkata dengan sopan masalahnya terburu-buru. Aku benar-benar melupakan Saudara King. Saudara King juga mengundang aku ke Gatluan Hall. Suara Dongfang Chunjun baru saja jatuh, dan seiring dengan fluktuasi spasial, Kaisar Han King telah keluar dari saluran spasial. Di belakang Kaisar Han King, ada Han Tianxiao dan dewa sejati Dzogchen keluarga Han lainnya. Hah, Saudara King, ini baru berusia lebih dari 10 tahun sementara itu, kedua putri kamu dan satu putra kamu berdua telah mencapai kesempurnaan agung. Leng Yao menatap kedua wanita di belakang Han Tianxiao dengan heran, dengan warna samar yang sulit dipercaya di wajahnya. Bahkan Dongfang Chunjun dan orang suci lainnya menunjukkan sedikit keheranan di wajah mereka. Kedua wanita itu adalah Han Liusu dan Han Chuyue, dan putranya adalah Han Changyan. Mereka bertiga mengikuti Han Tianxiao, wajah mereka kaku dan acuh tak acuh, dan ekspresi di mata mereka bahkan lebih hampa. 10 tahun yang lalu, Han Changyan, Han Tassel, dan Han Chuyue berada di Arena of the Gods, masing-masing menempati peringkat pertama dan kedua di tingkat yang sama. Bahkan di antara anak-anak kaya, mereka adalah talenta terbaik. Tapi beralih dari kultivasi dewa sejati ke Dzogchen jelas bukan masalah sederhana. Luo Zeng butuh 10 tahun untuk melangkah ke Dzogchen, dan dia telah membuat dewa Dzogchen lainnya melihat ke samping. Sekarang 3 Dzogchen telah muncul dari keluarga Han. Kapan begitu mudahnya mengembangkan dewa Dzogchen yang sejati? Kaisar Han Xing melengkungkan tangannya dan berkata putriku dan seorang anak laki-laki sedang berdebat, dan mereka secara alami sangat bahagia menjadi ayah. Sekarang para orang bijak akan menaklukkan alam iblis jurang, aku dengan berani akan meminta kesempatan ini. Seng Ken menolak memberikan kesempatan ini. Dongfang Chunjun tidak berbicara, tapi Leng Yao menggelengkan kepalanya dengan malas, kamu punya keluarga. Tidak cukup untuk dipercaya oleh kami. Pada awalnya, Kaisar Han King berencana menikah dengan keluarga Leng dan bergabung dengan aliansi kaya dengan berpegang teguh pada keluarga Leng. Hanya karena kemunculan Luo Zeng, Leng Linyu dari keluarga Leng memiliki konflik besar dengan Han Tassel, dan pernikahan ini ditinggalkan. Sekarang Leng Linyu baru saja berkultivasi menjadi dewa sejati tingkat tinggi, gadis kecil keluarga Han ini sebenarnya adalah Dzogchen, dan hati Leng Yao secara alami sangat tidak bahagia. Kali ini Dongfang Chunjun terikat untuk mengambil alam iblis abis dan mengumpulkan begitu banyak orang suci dan Dzogchen, yang sudah merupakan langkah yang sangat hati-hati. Mereka benar-benar tidak harus menarik keluarga Han dengan sikap berayun. Kaisar Han King belum berbicara, dan jari kaki Han Rumbai dengan ringan melayang ke depan platform tinggi, menatap Leng Yao dan berkata Kaisar Suci Paman Leng, memang salahku untuk merobek kontrak pernikahan terakhir kali, tapi jujur saja, Leng Lin bakat Yue terlalu buruk, tidak cukup untuk menandingi aku. Karena itu, dia dengan cepat mundur di udara, terbang menuju Dzogchen di bawah, dan kemudian dia menyentuh pundak Dewa Dzogchen sejati, dan tersenyum pada Leng Yao, Paman Kaisar Suci, apa menurutmu ini lebih cocok? Dewa Dzogchen yang sejati bernama Leng Feiyang, dan dia adalah putra terbaik Leng Yao. Rumbai ini tiba-tiba bersandar di bahunya, dan Leng Feiyang juga terkejut. Di antara pulau-pulau terapung yang kaya, sangat jarang generasi perempuan berkultivasi menjadi dewa sejati Dzogchen. Saat itu, ada Han Jiuyi dan Si Xiao Qiao, yang menarik banyak pengikut. Kemudian, ada juga seorang Mu Suerong. Hanya saja hati Mu Suerong sangat tinggi, dan dia menolak Dao Lian Yi. Dan dengan Jumbai, entah itu penampilan atau temperamen, cukup membuat orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Rambutnya yang ikal memancarkan aroma samar, yang membuat Leng Feiyang juga kaget.
Leng Yao melihat tingkah laku Han Tassel dan cukup terkejut. Ia tersenyum tipis. Dulu, aku bilang prasyarat aliansi antara kedua keluarga Leng Han adalah mengandalkan kontrak pernikahan sebagai jaminan. Jika sebelumnya aku setuju, aku pasti setuju, tapi sekarang kita punya waktu setengah bulan untuk pergi ke alam iblis abis, aku khawatir tidak ada waktu. Pada awalnya, Kaisar Han Qing dan Leng Yao menyelesaikan kontrak pernikahan antara Han Liusu dan Leng Lingyu. Menurut aturan Liga Raksasa, bahkan keluarga Han secara otomatis bergabung dengan Liga Raksasa. Sebelumnya, keluarga Liu dan keluarga Xie juga menggunakan metode ini untuk beraliansi dengan keluarga kaya dalam aliansi Persatuan Pintu. Karena tidak ada waktu, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Pernikahan ini bisa dilakukan setelah kembali dari alam iblis abis. Bagaimana dengan Brother Leng Yao? Kaisar Han Qing berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata Kaisar Han Qing, wajah banyak dewa Dzogchen sejati yang hadir dengan samar menunjukkan penghinaan. Betapa orang ini ingin memasuki alam iblis abis, dan karena alasan ini, terlalu menjijikkan untuk menyerahkan putrinya. Leng Yao tersenyum tipis, selama saudara Qingdi bisa menepati janjinya, aku tidak peduli, tapi bergabung dengan aliansi raksasa bergantung pada apakah saudara Chunjun setuju. Bagaimanapun, Dongfang Chunjun adalah pemimpin dari aliansi kaya ini, dan apakah keluarga Han diizinkan untuk bergabung tergantung pada wajah Dongfang Chunjun. Dongfang Chunjun melihat sekilas Kaisar Han Qing. Saat keluarga Han memasuki lautan waktu, mereka melejit jauh. Saat itu Dongfang Chunjun juga berusaha untuk memenangkan hati Kaisar Han Qing, dan menyambut keluarga Han untuk bergabung dengan aliansi raksasa. Tetapi pada saat itu Kaisar Han Qing menolaknya tanpa ragu, karakter orang ini jelas bukan tipe bawahan. Mengenai keluarga Han, meskipun Dongfang Chunjun tidak merobek wajahnya, dia selalu mengambil sikap yang menekan. Namun dalam beberapa dekade terakhir, sikap Kaisar Han Qing tiba-tiba berubah, pergantian besar 180 derajat, ini pasti membuat Dongfang Chunjun ragu dan waspada, jadi Dongfang Chunjun juga sedikit bimbang apakah keluarga Han akan bergabung dengan para raksasa. Perjalanan ini akan banyak malapetaka, dan alangkah baiknya jika keluarga Han juga bisa berkontribusi untuk raksasa kita, Dongfang Chunjun tersenyum tipis. Dengan senyuman di wajahnya, Kaisar Han Qing berkata kepada Siang Dongfang Chunjun terima kasih kepada orang bijak Chunjun, aku bisa melakukan yang terbaik. Mendengar kata-kata Kaisar Han Qing, beberapa dewa kesempurnaan agung bahkan lebih menghina. Meskipun ada raksasa yang kuat dan lemah, status para raksasa itu sama, bahkan jika pemimpin aliansi raksasa adalah Dongfang Chunjun, dia tidak lebih tinggi dari orang suci lainnya. Kaisar Han Qing mengungkapkan pendiriannya dengan menundukkan semua busurnya, yang sungguh menyanjung. Tunggu, saudara Qingdi, Tang Lun tiba-tiba berkata, peristiwa seumur hidup putri sulungmu telah terjadi. Luo, aku pikir putri bungsu kamu telah mencapai usia yang cukup untuk membahas pernikahan, bagaimana kalau memikirkan anak itu di keluarga aku? Anak di mulut Tang Lun secara alami adalah Tang Wan. Belum lama ini, Tang Wan dengan keras kepala menahan pukulan Luo Zeng, meskipun sebagian besar kekuatannya ditransfer ke bumi, lukanya serius. Setelah periode penyembuhan ini, itu lega. Tiba-tiba Tang Wan mendengar ayahnya mengatakan ini, mata bantengnya melebar, dan matanya diam-diam menatap Han Chuyue, putri dari keluarga Han. Jika Han Chuyue 10 tahun lalu hanyalah kuncup yang dengan malu-malu menunggu untuk dilepaskan, kini telah tumbuh sempurna. Berbeda dengan temperamen menawan dan menawan yang mengalir secara alami pada Han Chuyue. Han Chuyue memancarkan rasa tidak bersalah. Perangai. Tang Lun tiba-tiba membuat permintaan ini, dan mata Kaisar Han Qing berkedip sedikit, lalu berkata sambil tersenyum, itu tergantung pada maksud gadis kecil itu sendiri. Siapa yang tahu bahwa suara Han Qingdi baru saja jatuh, Han Chuyue berkata dengan acuh tak acuh aku bersedia. Ketika dia berbicara, dia bahkan tidak melihat ke arah Tang Wan, seolah-olah pernikahan yang dia janjikan tidak ada hubungannya dengan dia. Sikap ini membuat Tang Lun sangat curiga, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab percakapan untuk sementara waktu. Kaisar Han Qing berkata, saudara Tang Lun, jika masalah ini tidak terburu-buru, tunggu sampai kita kembali dengan penuh kemenangan dari alam iblis abis dan diskusikan lagi. Bagaimana menurutmu? Itu adalah luar biasa, Tang Lun terkekeh, sekarang dia memiliki janji ini, secara alami yang terbaik adalah menunggu beberapa pengamatan di masa depan untuk menyelesaikan. Setelah meninggalkan kuil Shen Luan, Hua Tianming kembali ke kediamannya. Itu adalah istana independen kecil berwarna giok putih di Pulau Terapung, memiliki tempat tinggal seperti itu seperti mimpi bagi sebagian besar dewa sejati. Dia membuka pintu dan baru saja memasukinya, ketika dia mendengar embusan angin di belakangnya, seorang wanita dengan pakaian istana yang sederhana melompat dari punggungnya dan memeluknya erat. Yingqing, ada apa? Hua Tianming dengan lembut mengelus lengan giok yang mengelilingi perutnya. Bisakah kau membawaku? Dongfang Yingqing bertanya dengan lembut. Mendengar suara lembut itu, hati Hua Tianming bergerak sedikit, tetapi jejak tekad muncul di kedalaman matanya. Yingqing, aku telah menetapkan aturan untukmu. Dongfang Yingqing tidak peduli dengan semua urusannya. Faktanya, Dongfang Yingqing juga telah mematuhinya selama bertahun-tahun, setelah keduanya memasuki Pulau Terapung, Dongfang Yingqing hanya akan tinggal di Pulau Terapung. Dalam beberapa tahun terakhir, Dongfang Yingqing bahkan tidak sejelas orang luar tentang kemana Hua Tianming pergi dan apa yang telah dia lakukan. Dongfang Yingqing terdiam beberapa saat, kesedihan samar-samar terlihat di wajah polos itu. Patuhlah, Yingqing, Hua Tianming membuka resleting lengannya di sekelilingnya, dan tersenyum tipis. Dongfang Yingqing menatap wajahnya dan menggelengkan kepalanya sedikit, tapi kamu juga berjanji bahwa kamu akan selalu membawaku bersamamu, aku khawatir kamu tidak akan kembali kali ini. Kenapa? Hua Tianming tersenyum dan mengusap hidung Dongfang Yingqing. Dongfang Yingqing sama sekali tidak tersenyum di wajahnya. Dia sangat mempercayai firasat di dalam hatinya, dan berkata dengan lembut bahkan jika aku tahu kamu akan merugikan keluarga Dongfang aku, peduli, tetapi kamu tidak bisa meninggalkan aku sendiri. Mendengar ini, jantung Hua Tianming tiba-tiba berdetak kencang, dan ada sedikit kepanikan di wajah yang awalnya stabil. 2290. Selama bertahun-tahun, Dongfang Yingqing telah mematuhi takdir Hua. Tapi dia tidak buta. Dari menginjak Pulau Terapung hingga menjadi terkenal, Dongfang Yingqing merasa bahwa suaminya telah bersiap dengan baik. Dia tidak tahu posisi sebenarnya dari Hua Tianming, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa menebaknya. Dongfang hanya nama keluargaku, posisiku hanya kamu, kata Dongfang Yingqing dengan tegas.
Hua Tianming menatap istrinya, matanya sedikit menunjukkan rasa sakit. Keinginannya selalu teguh, dan dia tidak pernah mempertanyakan keyakinannya. Tapi sekarang Hua Tianming mulai meragukan motifnya. Berdiri di depannya adalah istrinya yang bergumul dengannya, tetapi dia akan bekerja untuk orang suci yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Batasan antara benar dan salah perlahan-lahan menjadi kabur di benak Hua Tianming. Mungkin lebih baik tetap tinggal di rumah Dongfang dan bekerja untuk Dongfang Chunjun. Hua Tianming menggelengkan kepalanya tiba-tiba dan membuang ide yang tidak realistis ini dari benaknya. Alam iblis abis dan partainya hanya mengizinkan orang suci, Yaseng dan Zokchen untuk terlibat, kata Hua Tianming lembut. Portal yang mengarah ke abis Demon Realm sekarang diblokir, dan tidak ada dewa sejati yang diizinkan masuk. Tanyakan pada Sage Agung, dia akan membuat pengecualian, kata Dongfang Yingqing lagi. Hua Tianming masih menggelengkan kepalanya, abis Demon Realm terlalu berbahaya, aku tidak bisa melindungimu. Tapi, Dongfang Yingqing masih ingin bertarung. Hua Tianming tiba-tiba memeluknya dan berbisik berhenti bicara, aku pasti akan kembali. Di mata Hua Tianming, situasinya belum berkembang ke titik itu. Bagaimanapun juga, para Taois belum berkumpul, dan Yu Taibai belum melakukannya sendiri. Sekarang tinggal melanjutkan step by step. Jika diberi kesempatan, yang terbaik adalah bisa menguasai abis Demon Realm. Mungkin dia bisa menyingkirkan takdir fana dengan bantuan alam iblis abis. Pinggiran terluar hutan Takigura. Seekor ular piton hitam besar dengan panjang 100 kaki bergerak cepat. Setelah ular sanca besar melilit batang pohon yang tebal, membuka baskom darah dan mulut besarnya, dia bergegas menuju Luo Zeng di tanah. Luo Zeng berdiri di tempat dan tidak bermaksud menembak. Melihat piton hitam ini semakin dekat dan lebih dekat ke Luo Zeng, suara gemuruh tiba-tiba datang tidak jauh. Retak, boneka setinggi 2 meter melesat ke depan. Di tangan boneka ini, 2 pedang panjang dengan pangkat yang luar biasa bertatahkan, dan pada boneka itu, ada busur terus-menerus yang melingkari pedang di sepanjang lengan. Engah, ular sanca hitam itu ditusuk oleh 2 pedang panjang, dan tiba-tiba tercium bau panas. Dan boneka itu meluncur dengan bantuan 2 pedang panjang, dan pedang panjang itu memotong lingkaran di sepanjang tubuh ular piton hitam itu. Ledakan, tubuh ular yang selebar Zhangsu dipotong dengan cara ini. Kepala ular dan tubuh ular yang patah berguling-guling dengan panik, menyapu tanah menjadi selokan yang dalam. Krek, krek, boneka itu meletakkan 2 pedang panjang di punggungnya, lengannya berkontraksi, tinggi badannya juga turun dengan cepat, dan dia dengan cepat berubah menjadi lelaki tua yang ganas. Boneka ini adalah orang tua yang sangat jahat. Bagaimana perasaanmu? Luo Zeng bertanya sambil tersenyum. Hei, ada sedikit rasa bangga pada tawa lelaki tua yang sangat jahat itu. Perasaannya sekarang secara alami sangat baik. Setelah menggunakan tubuh boneka ini beberapa saat, rasanya semakin lama semakin terasa gaib. Orang tua yang sangat jahat hanyalah pahlawan di langit, dan boneka yang dipalsukan oleh Yusen Feng tidak boleh diremehkan bahkan di orang kaya. Orang tua yang sangat jahat bahkan merasa sulit untuk menggunakan kemampuannya sendiri untuk mewujudkan potensi boneka ini. Gali bersih. Bagian depan ada di Blue Demon Realm, apakah kamu yakin tidak membiarkan aku pergi ke Evil Ghost Realm? Luo Zeng bertanya. Orang tua yang mengerikan itu berpikir sejenak, dan menggelengkan kepalanya dengan mantap. Ketika dia secara tidak sengaja mendapatkan tikus silin yang belum menetas, dia masih memiliki sedikit ketertarikan pada legenda tikus silin. Sekarang setelah dia mengetahui asal mula tikus silin, dia telah sepenuhnya menghilangkan gagasan ini. Hal-hal ini jelas bukan sesuatu yang dapat diterima oleh orang tua yang sangat jahat itu. Bahkan jika Luo Zeng memiliki hati yang baik dan akan berbagi keuntungannya, orang tua yang sangat jahat itu mungkin tidak diberkati. Aku tidak akan pergi ke wilayah hantu jahat. Bukankah kamu mengatakan bahwa mulut besar ada di wilayah iblis biru? Hei, aku akan pergi menemuinya. Orang tua yang sangat jahat itu tertawa. Orang tua yang jahat dan mulut besar dianggap sebagai saudara yang keras di penjara bawah tanah, dan hubungannya cukup bagus. Sekarang orang tua yang sangat jahat berpikir bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada Wu Yu. Boneka ini cukup untuk memamerkan kekuatannya di depan orang itu, jadi dia punya rencana ini. Kuncinya adalah wilayah iblis biru sangat dekat dengan hutan Takiswil. Jika sesuatu benar-benar berubah di wilayah dewa, dia mungkin dapat melarikan diri kembali ke hutan Takiswil sebagai tempat berlindung. Ini adalah pikiran orang tua yang sangat jahat. Setelah meninggalkan hutan Takisuan, Luo Zeng mengucapkan selamat tinggal pada lelaki tua yang sangat jahat itu, dan dengan pikiran, dia pindah ke selatan. Sebelum meninggalkan Xianfu, Luo Zeng juga terhibur sebentar, dan corak Ning Yudi membaik. Setelah melewati Ning Yudi, Si Yukinlah yang membuat Luo Zeng pusing. Dia hampir tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin pergi ke domain hantu jahat bersama Luo Zeng. Si Yukin sekarang meskipun kekuatannya tidak lemah, tetapi sebagai seorang Tao, identitasnya terlalu kritis, lebih baik tinggal di rumah peri dan belajar dengan Han Jiu. Setelah semua pembicaraan, Si Yukin yang histeris tetap tinggal di rumah peri. Dan meskipun Sun dan Su Lingyun tidak banyak bicara, Luo Zeng juga tahu kekecewaan mereka, tetapi sekarang dia tidak memenuhi syarat untuk tenggelam ke dalam kota yang lembut, hanya berharap mereka bisa mengerti. Yu Taibai dan Jing Wuhuan meninggalkan rumah peri sebelum Luo Zeng. Para Taois yang menyelinap ke dalam domain dewa tersebar di mana-mana di domain dewa. Tujuan Yu Taibai adalah menemukan Daozi dari alam dewa yang luas. Jing Wuhuan mewakili keluarga Gu, pergi ke Sunmu untuk bertemu dengan keluarga Suanyu. Klan Pedang telah membuat aliansi dengan Yu Taibai, meskipun mereka belum sepenuhnya menghancurkan wajah mereka dengan aliansi raksasa, mereka sudah mengetahui sikap mereka. Sekarang terserah keluarga Suanyu untuk mengungkapkan pendapat mereka. Di bawah perubahan besar lagi dan lagi, Luo Zeng dengan cepat melewati alam iblis Chang. Di sebelah wilayah iblis biru adalah wilayah hutan angin. Ketika dia memasuki hutan angin, dia melihat pemandangan yang subur. Seluruh dunia penuh dengan vitalitas, dan tumbuhan subur di sini melebihi imajinasi Luo Zeng. Sungguh kekuatan hidup yang kuat. Ternyata ada 2 monumen Tao berdiri di sini di tengah hutan angin. Mereka adalah monumen Tao dari Shinto kehidupan dan Shinto Aoki. Taoisme dari 2 tugu Tao ini tidak mencakup wilayah yang luas, tetapi cukup untuk mempengaruhi lingkungan di seluruh wilayah yang luas. Tanpa ragu-ragu, Luo Zeng pindah menuju 2 monumen Tao. Bukan tugas yang mudah untuk mengumpulkan monumen-monumen Tao dari 3000 dewa, ada banyak monumen Tao yang tersebar sampai ke selatan.
Mengikuti jalan, Luo Zeng secara alami tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerap Sinto. Dao prasasti selalu dianggap sebagai sumber daya budidaya di domain dewa. Oleh karena itu, kecuali beberapa monumen khusus, hampir ke-3.000 monumen tersebut dikendalikan oleh berbagai kekuatan. Prasasti Tao dari Xuan Lei Shen Dao dikendalikan oleh keluarga Fang, dan keluarga Fang, sebagai keluarga dewa yang kaya, tentu saja tidak berani mengajukan keberatan. Tetapi beberapa monumen Tao ditempati oleh beberapa keluarga garis pertama dan bahkan garis kedua. Manfaat yang dibawa oleh monumen Tao keluarga lain yang cemburu secara alami akan menyebabkan perselisihan dan bahkan perang. Setelah beberapa jam, hutan yang terbentang di depan Luo Zeng tiba-tiba menghilang, digantikan oleh padang rumput yang sangat ajaib. Rerumputan hijau subur bertunas dan tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, lalu dengan cepat layu dan berubah kuning menjadi rerumputan yang layu. Dari rerumputan yang layu ini, rerumputan itu bertunas dan tumbuh kembali. Dari perspektif dataran tinggi, orang dapat melihat dengan sangat jelas bahwa padang rumput ini terus berubah dari hijau menjadi kuning, dari kuning menjadi hijau. Padang rumput biasa layu dan berkembang pada usia 1 tahun, tetapi kering dan suburnya padang rumput di sini bahkan bernapas. Luo Zeng menatap padang rumput ini. Pemandangan seperti itu mungkin tampak ajaib, tetapi kamu akan memahaminya setelah mempertimbangkan dengan cermat. Karena prasasti dewa kehidupan, tempat ini memiliki kekuatan hidup yang kuat. Di bawah desakan kekuatan kehidupan, rerumputan ini tumbuh dengan cepat, dan karena itu, mereka telah mencapai akhir kehidupan sebelumnya, dan dengan cepat. Layu, tidak lama setelah berjalan di sepanjang padang rumput ini, sebuah prasasti batu biru raksasa muncul di kejauhan. Bahkan dengan jarak yang begitu jauh, kekuatan hidup yang kuat itu dapat mempengaruhi Luo Zeng. Di sisi lain tugu batu ini terdapat tugu batu raksasa lainnya, yaitu tugu Tao Aoki Sinto, dan di sisi Aoki Sinto terdapat barisan yang rapi, pohon besar itu tumbuh dengan rapat. Jarak antara dua tiang jalan itu tidak lebih dari 100 kaki. Adegan ini tidak mengejutkan Luo Zeng. Penguasa tak terbatas membangun adegan yang tersisa di benaknya. Dalam rekaman adegan ini, kedua monumen jalan itu awalnya berdekatan. Menurut pemikiran Luo Zeng sebelumnya, jika dua monumen Tao dijaga, dia juga akan membuang beberapa koin Senwu. Kamu dapat pergi dengan cepat setelah menggabungkan dua cara ilahi. Tetapi ketika Luo Zengfei melarikan diri ke depan monumen Tao, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Tidak ada dewa sejati di sekitar dua monumen Tao ini. Sebelum ini, ada banyak dewa sejati di sekitar Xuan Lei Shen Dao, dan keluarga Fang secara khusus mengirim seseorang untuk menjaga mereka. Ada banyak pembudidaya di alam ketuhanan cara ilahi dan cara ilahi kayu hijau, dan tidak mungkin tidak ada yang datang ke sini dengan kagum. Namun, saat Luo Zeng mendekat, sebuah suara tiba-tiba datang. Orang luar, jangan mendekati monumen Tao, cepat pergi jika kamu tidak ingin mati. Luo Zeng sedikit mengernyit. Suara itu datang dari tanah, tapi tidak ada dewa sungguhan yang bersembunyi di sana. Dengan kekuatan jiwa Luo Zeng saat ini, bahkan Sok Chen tidak bisa bersembunyi, sumber suara peringatan ini agak aneh. Luo Zeng tidak mengindahkan peringatan suara itu, tetapi terus mendekati monumen Tao. Selangkah lebih maju, kamu pasti akan mati. Peringatan itu kembali berbunyi. Kali ini mata Luo Zeng menatap rumput hijau di bawah, dan cahaya di matanya redup untuk sekejap, ternyata transmisi suara rumput dan kayu. Penyanyi sebenarnya tidak bersembunyi di sini, tetapi menggunakan kekuatan magis transmisi suara nabati Aoki Sinto untuk menggunakan suara di sekitarnya untuk membuat suara. Aku hanya menggunakan penganut Tao untuk mengamati dan mengamati monumen Tao, dan aku tidak memiliki niat jahat, jawab Luo Zeng sambil melengkungkan tangannya. Segera dia mendekati monumen Tao dengan acuh tak acuh. Tanpa diduga, tepat setelah dia mengambil beberapa langkah, gelombang fluktuasi tiba-tiba datang ke tanah. Gemuruh, sebatang pohon panjang dengan duri pecah dari tanah dan menembus ke arah Luo Zeng. Paku di hutan panjang ini samar-samar berkedip dengan cahaya hijau pucat, yang jelas beracun. Wow, sosok Luo Zeng berkedip ringan, dengan mudah menghindari lonjakan panjang ini. Meskipun dia tidak takut dengan pohon berduri panjang ini, dia juga tidak takut akan racunnya. Luo Zeng sangat kesal dengan melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ku bilang, aku hanya ingin mengamati monumen Tao. Jika Yang Mulia ingin melakukannya lagi, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Namun, kata-kata Luo Zeng tidak jatuh, dan duri panjang terus keluar dari tanah dan langsung ke dirinya sendiri. Ada kilatan cahaya di mata Luo Zeng, pelintiran, dan liontin. Tiba-tiba jatuh dari udara. Retak, ketika hutan berduri panjang menyentuh Luo Zeng, mereka juga putus, tidak dapat melukai Luo Zeng. Ledakan, saat Luo Zeng jatuh ke tanah, kekuatan besar mengalir ke tanah. Tanah di sini lembut dan lunak, dan saat kekuatan itu mengalir, tiba-tiba ia menekan lubang besar dengan lebar ratusan meter. Tanah di sekitarnya tampak memiliki riak, bergerak ke arah sekitarnya. Kemudian, lingkungan menjadi sunyi. Luo Zeng melirik prasasti itu dengan samar dan berjalan ke depan lagi, tetapi pada saat ini, awan panah biru terbang dari hutan di kejauhan. Wah, pengadilan kematian. Luo Zeng akhirnya sedikit marah. Sosoknya tiba-tiba berkedip, dan dia telah pindah ke depan hutan saat pedang panjang itu tiba-tiba ditarik keluar, cahaya pedang selebar 1000 kaki tiba-tiba terputus. Gemuruh, cahaya pedang ini terbang menjauh, dan puluhan ribu pohon yang menjulang tinggi semuanya ditebang oleh Luo Zeng. Cahaya pedang ini menyapu puluhan mil, dan pepohonan menjulang yang tak terhitung jumlahnya runtuh, berantakan. Dan di antara pohon-pohon yang tumbang ini, orang-orang terus lewat dengan cepat, dan teriakan terdengar dari waktu ke waktu. Meskipun orang-orang ini bergerak sangat cepat dan menggunakan kekuatan sihir kayu tersembunyi dari Aoki Sinto untuk menyatukan diri mereka dengan pohon besar, di mana mereka bisa lepas dari pengetahuan spiritual Luo Zeng. Setelah kesadaran ilahi Luo Zeng tersapu, dia juga sedikit terkejut. Ada ribuan dewa sejati yang tersembunyi di hutan ini. Ini seharusnya bukan kelompok etnis kecil. Luo Zeng tidak mau membunuh terlalu banyak, dan menyebabkan beberapa dosa tanpa alasan, beri mereka sedikit pelajaran. Tapi ketika dia berbalik dan hendak mendekati monumen Tao, dia mendengar suara di hutan, tuan yang diundang oleh keluarga Mo terlalu kuat. Kita bertarung. Arai Agung Jie King Mu menekannya. Saat kata-kata itu jatuh, sedikit cahaya biru naik ke langit, dan dewa-dewa sejati yang bersembunyi di hutan menyebar Dao Yun. Dao Yun ini terhubung satu sama lain untuk membentuk susunan yang mendalam.
Wow, di bawah koneksi Daoyun, hutan bergabung menjadi satu kesatuan dan berubah menjadi binatang raksasa. Menghadapi paksaan Tao Yun yang bergejolak, wajah Luo Zeng sejejak kehati-hatian akhirnya muncul di Sang. Mendengarkan maksud pihak lain, sepertinya dia telah salah mengira dirinya sebagai pembantu dari keluarga Mo. Meskipun Luo Zeng mungkin tidak takut dengan formasi kayu hijau yang besar ini, begitu lawan membentuk formasi yang hebat, selalu ada masalah. Di tengah hutan ini, 9 dewa sejati peringkat tinggi berdiri di udara. Untaian Taoisme, dalam atau dangkal, datang dari segala arah dan terkait erat dengan 9 dewa sejati tingkat tinggi ini. Nenek moyang mereka telah hidup di hutan angin selama beberapa generasi. Di zaman yang sangat kuno, ada juga klan besar, dan 2 sub bijak lahir dari klan. Sangat disayangkan bahwa kedua sub orang bijak ini jatuh ke Gunung Suci saat mereka bersaing untuk kualifikasi kanonisasi di Gunung Sage, menyebabkan klan mereka gagal. Sejak itu, keluarga mereka menurun. Di era Dewa terakhir, satu-satunya Dzogchen dari klan mereka tertinggal, dan itu bahkan lebih buruk. Tanpa perlindungan dari Dewa Dzogchen yang sebenarnya, mereka bahkan kehilangan 2 monumen Tao yang mereka andalkan untuk bertahan hidup. Keluarga lapis kedua lainnya di wilayah Fenglin, keluarga Mo, menginginkan kendali atas 2 monumen Tao di sini, dan berulang kali menyerang. Namun, meskipun klan mereka telah menurun, arai besar kayu hijau yang ditinggalkan oleh 2 sub orang bijak di masa lalu juga sangat kuat, dan ribuan orang dapat bergandengan tangan untuk melawan Dewa Dzogchen yang sejati. Kali ini, aku mendengar bahwa keluarga Mo pergi ke domain Miangwang untuk mengundang para ahli untuk membantu. Luo Zeng masuk ke tempat ini secara tidak sengaja, dan dia secara alami disalahartikan sebagai atasan yang diundang oleh keluarga Mo. Tapi 9 dewa sejati peringkat tinggi mereka baru saja dikerahkan, dan tiba-tiba ada fluktuasi spasial di depan mereka. Wajah lelaki tua yang dipimpin oleh 9 dewa sejati itu berubah, tidak bagus. Suara lelaki tua itu baru saja jatuh, dan sosok Luo Zeng muncul di depan mereka. Pindahkan kayunya. Kayu hantu. Simpul. Pergerakan 9 dewa sejati tingkat tinggi ini memang sangat cepat, tetapi Luo Zeng bahkan lebih cepat. Sebelum arai besar Kingmu benar-benar tertutup, Luo Zeng seperti hantu, bergegas menuju orang tua itu. Ledakan. Benjolan ringan di bahu ke bawah, lelaki tua itu tiba-tiba merasa tenggorokannya panas, kepalanya menjadi hitam, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Orang tua ini adalah pemimpin dari formasi hebat Aoki setelah dia meninggalkan formasi, di mana formasi besar ini berakhir. Dewa sejati peringkat tinggi lainnya sedang terburu-buru, tampaknya ingin menyelamatkan formasi besar ini di ambang kehancuran. Di mana Luo Zeng akan memberi mereka kesempatan. Boom, boom, boom. Karena Luo Zeng mengerti bahwa mereka telah mengakui orang yang salah, dia tidak akan membunuhnya. Sosoknya melintas, menghancurkan dewa-dewa sejati tingkat tinggi ini ke tanah satu demi satu. Setelah dewa sejati peringkat tinggi terakhir jatuh, seluruh formasi akhirnya runtuh. 9 dewa sejati yang tergeletak di tanah memuntahkan darah satu persatu, memandang Luo Zeng dengan putus asa. Tetua berkepala tahu lebih baik bahwa situasinya sudah berakhir, wajahnya menunjukkan warna abu-abu mati, dan dia berbisik keluarga Mo, keluarga tingkat 2 dapat mengundang orang yang begitu kuat, inilah para dewa yang ingin menghancurkan klan Kingmu aku. Kelompok etnis ini menjadi makmur karena 2 monumen Tao. Kedua mantan supresi juga mengambil jurusan Aoki Shinto. Dengan evolusi sejarah, mereka menyebut diri mereka klan Aoki, yang sebenarnya merupakan kumpulan banyak keluarga besar. Dewa sejati lainnya juga diam, menatap Luo Zeng. Di hadapan pria yang begitu kuat, bahkan berteriak mati-matian tidak ada artinya. Aku tidak tahu satupun keluarga Mo, kata Luo Zeng ringan, menatap orang tua itu. Orang tua itu tercengang. Melihat orang tua itu tidak menanggapi, Luo Zeng menambahkan aku hanya pejalan kaki. Aku ingin memahami monumen Tao. Kamu melakukannya dulu. Setelah mendengarkan kata-kata Luo Zeng tentang 9 dewa sejati tingkat tinggi, ekspresi wajah mereka secara alami sangat menarik. Memang ada terlalu sedikit dewa sejati Dzogchen di domain dewa, dan dengan kata-kata keluarga Mo sebelumnya, Luo Zeng kebetulan muncul lagi. Di sini, mereka secara alami menganggap Luo Zeng sebagai master yang diundang oleh keluarga Mo. Kamu benar-benar bukan orang yang diundang oleh keluarga Mo. Orang tua itu menatap Luo Zeng dengan ekspresi menangis. Sungguh tidak, Luo Zeng menjawab dengan lemah. Jawaban Luo Zeng membuat para dewa sejati dari klan Kingmu menghela nafas lega, dan wajah mereka masih pahit. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat mengatasi keluarga Mo. Sekarang ke-9 dari mereka dilukai oleh Luo Zeng. Ketika keluarga ahli yang diundang benar-benar datang, bagaimana mereka akan menghadapinya? Saat pikiran lelaki tua itu berubah sedikit, matanya berbinar, dan dia berkata kepada Luo Zeng teman ini, tidak, ahli ini, klan Aoki kita memiliki musuh yang diserang. Aku dapat menyerahkan semua tabungan klan Aoki selama bertahun-tahun. Kamu, minta saja kamu untuk membantu kami melawan musuh asing. Luo Zeng sedikit mengernyit. Dia hanya ingin menyerap Taoisme secara lengkap dan menyalakan monumen Tao, tetapi tidak berniat untuk tinggal lama lagi. Jika kamu setuju dengan orang tua ini, kamu akan terjerat dalam konflik antara dua ras tersebut. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan Tao? Apakah kedua monumen ini dikendalikan oleh klanmu? Luo Zeng bertanya. Ya, klan Aoki kami telah bertanggung jawab atas 2 monumen ini untuk banyak dewa. Orang tua itu tidak menyelesaikan kata-katanya. Luo Zeng Sun mengambil 100 koin Senwu. Maaf, aku hanya ingin meminjam 2 monumen ini. Aku tidak dapat mengontrol hal-hal lain. Setelah menyerahkan koin Senwu kepada lelaki tua itu, sosok Luo Zeng berkedip dan bergerak lagi di antara 2 tugu jalan. Orang tua itu memegang koin Senwu tersebut, wajahnya penuh dengan kesusahan dan kekecewaan. Yang dibutuhkan klan Aoki bukanlah koin Senwu, tetapi tempat berlindung dari seorang yang kuat. Namun, lelaki tua itu mengertakkan giginya dan menemukan pil penyembuh, lalu berkata kepada yang lain semuanya cepat menyembuhkan lukanya. Karena orang ini bukan master yang diundang oleh keluarga Mo, kita mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jadi dewa sejati tingkat tinggi lainnya, seperti orang tua, duduk di tempat dan mulai menyembuhkan. Untungnya, anak buah Luo Zeng berbelas kasihan, hanya memukul dengan kekuatan kasar, dan mengendalikan kekuatannya sangat kecil, luka mereka tidak serius. Panggilan. Dan di sisi ini, Luo Zeng duduk menghadap prasasti dewa kehidupan Tao. Di bawah sinar penguasa tak terbatas dalam pikirannya, sepasang murid emas di matanya juga mulai menyerap Taoisme dewa kehidupan yang lengkap.
Pada saat ini, di padang rumput di sisi lain, tiba-tiba, ribuan dewa sejati bergegas keluar, dan ribuan dewa sejati ini bergegas menuju prasasti jalan dengan agresif. Tatapan Luo Zeng sedikit melirik, dan dia tahu bahwa pria dan kuda ini adalah keluarga Mo di mulut pria tua itu. Kedua ras itu berkompetisi dan tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Luo Zeng tidak ingin berbaur dengannya, jadi tentu saja dia tidak mau repot-repot memperhatikannya, jadi dia berkonsentrasi untuk menyerap cara ilahinya sendiri. Hantu kayu tua, ini adalah kebaikanmu untuk membiarkan kamu menyerahkan kedua monumen Tao ini dengan patuh. Jika kamu tidak memiliki kekuatan dan ingin menggunakan monumen Tao untuk dirimu sendiri, ini disebut pertahanan diri, hahaha, salah satunya mengenakan baju besi emas dan membawa tombak hitam dan meraung. Nama orang ini adalah Mo Quan, yang merupakan patriark keluarga Mo saat ini dan orang yang sangat ambisius. Di matanya, langkah terpenting dalam kebangkitan keluarga Mo adalah mengambil dua monumen Tao itu sebagai miliknya. Kali ini Mo Quan juga sudah siap. Namun, setelah dia selesai berbicara, matanya tertuju pada Luo Zeng, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Dewa sejati Dzogchen. Ribuan dewa sejati dari keluarga Mo pada awalnya sangat bersemangat, dengan tampilan yang mengancam. Setelah memperhatikan Luo Zeng, momentum mereka tiba-tiba melemah lebih dari setengahnya. Mo Quan, kamu mengatakan bahwa pihak lain tidak lebih dari 9 dewa sejati berpangkat tinggi. Bagaimana aku bisa membantu kamu? Aku tidak ingin menjadi musuh Dzogchen. Di belakang Mo Quan, ada seorang pria berkulit hitam dengan wajah muram. Meskipun ini juga dewa Dzogchen yang sebenarnya, ia tidak berasal dari pulau terapung yang kaya. Dalam hal kekuatan, itu jauh lebih buruk daripada dewa sejati Dzogchen yang agung. Namun demikian, mengapa Dao cukup untuk berjalan menyamping di domain Lord? Lagi pula, ada terlalu sedikit dewa sejati Dzogchen di domain God. Kali ini, keluarga Mo bisa meminta Ho Dao untuk pindah, itu juga harga yang sangat tragis, tapi Ho Dao tidak mau menjadi musuh Dzogchen lain. Mo Quan memandang Luo Zeng dengan heran dan ragu, catatnya sadar akan monumen pemahaman Tao Luo Zeng yang berdedikasi, matanya bersinar sedikit, dan dia berbisik, saudaraku, dia tidak cemas, orang ini seharusnya tidak menjadi pembantu yang diundang oleh klan Aoki, kita hanya dapat menangani klan Aoki. Tidak apa-apa seperti yang kamu katakan, tapi kata-kata jelek ada di depan. Jika pemuda ini ikut campur, aku bisa pergi tanpa mengatakan apapun. Kata Yi Dao. Artinya, itu, kata Mo Quan sambil memandang Luo Zeng dengan gugup. Itu bagus. Mengapa Dao mencibir, bertepuk tangan dengan ringan, dan Taoisme yang tak terlihat menyebar. 13 dewa sejati tingkat tinggi telah bangkit dari belakangnya. Masing-masing dewa sejati tingkat tinggi ini memiliki wajah dingin, tidak ada emosi di mata mereka, seperti boneka, tetapi mereka adalah darah dan daging asli. Saat ini, Luo Zeng telah menyerap Taoisme dewa kehidupan dan siap untuk mulai menyerap dewa Aoki. Sebaliknya, saat ini ia tertarik dengan Taoisme bagaimana Tao. Aturan yang bagus. Alis Luo Zeng sedikit terangkat. Ketika dia melirik ke arah dewa sejati atas, pandangannya tertuju pada salah satu dewa sejati atas, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan tatapan tajam melintas di matanya. Luo Zeng menemukan seorang wanita dengan kemeja hijau di 13 dewa sejati. Meski sudah beberapa tahun berlalu, Luo Zeng masih bisa melihat sekilas penampilan wanita ini, persis sama dengan Ji Luoxue di Dayan Ziyu. Namun, ada begitu banyak dewa sejati di domain Lord, dan bagaimanapun, ada banyak orang dengan penampilan yang mirip, dia tidak bertindak gegabah, tetapi menahan pikirannya dan mengamati dengan tenang. Di bawah kendali Hei Dao, 13 dewa sejati tingkat tinggi dengan cepat mengubah formasi mereka. Kedudukan ke-13 orang tersebut seolah tersebar, namun nyatanya mengandung makna yang misterius, nampaknya ia tidak hanya mahir dalam aturan besar, tetapi juga memiliki banyak ilmu dalam formasi. Orang tua dari klan Aoki di hutan memanggil 8 dewa sejati tingkat tinggi lainnya untuk sekali lagi membentuk formasi besar Aoki. Mata lelaki tua itu penuh dengan kepahitan. Setelah melihat Hei Dao Dzogchen yang hebat ini, dia sudah tahu bahwa klan Aoki telah pergi. Meskipun Aoki Great Array mengklaim dapat melawan Dzogchen, klan Aoki sekarang telah menurun dan telah lama kehilangan keberanian di masa lalu. Selain itu, setelah Luo Zeng memecahkan formasi dengan mudah sebelumnya, Aoki Great Array berkurang drastis. Namun meski begitu, dia tetap memilih untuk melawan. Mengapa Dao melihat Tao Yun mengalir di hutan, matanya penuh penghinaan. Serangga kecil ini hanyalah belalang sembah yang menghalangi lengan, 13 racun menyerang formasi dan menghancurkan formasi mereka untukku. Dia Yi Dao mencibir. Dalam sekejap, mengapa 13 dewa sejati peringkat tinggi yang dikendalikan oleh Dao menunjukkan jejak racun hitam beracun? Aroma manis memancar dari tubuh para dewa sejati atas ini, dan jelas bahwa racun hitam itu sangat beracun. Inilah sebabnya mengapa dia bukan dari keluarga kaya, tetapi juga orang yang baik dan jahat tanpa sumber daya dari keluarga kaya untuk menjadi lebih kuat, tidak dapat dihindari untuk menggunakan beberapa metode kejam. Dalam 13 formasi penyerang beracun, diperlukan untuk menangkap 13 dewa sejati tingkat tinggi dan membasahi mereka dengan tetesan darah mahkota Phoenix beracun yang aneh pada dewa untuk membuat 13 orang beracun. Saat membela musuh, mereka akan mengorbankan racun beracun yang mengepul. Orang tidak bisa menghadapinya. Orang berbisa seperti itu jatuh ke tanah, menyentuh pohon dan mati, bahkan jika dia tidak berani menyentuh sedikit pun. Yang lebih kuat adalah meskipun tetesan darah mahkota Phoenix itu sendiri adalah racun yang aneh, setelah darah beracun digabungkan, itu dapat meningkatkan kekuatannya sendiri secara signifikan. Hanya saja peningkatan semacam ini tidak dapat dipertahankan, tetesan darah Phoenix Crown akan terus merusak garis keturunan dewa sejati dan pada saat yang sama menyerbu dunia batin sepanjang garis keturunan, tetapi itu dapat menghancurkan dunia batin dewa sejati dalam waktu lebih dari setengah tahun dan menjadi sia-sia. Jadi sesekali, mengapa Tao harus menangkap beberapa dewa sejati untuk membuat boneka baru? Luo Zeng menatap wanita yang terlihat seperti Ji Luoxue. Meskipun racun di tubuhnya melonjak dan hampir sepenuhnya menyembunyikannya, itu adalah Taoismenya sendiri yang mendorong racun keluar dari tubuhnya. 5 elemen Shinto. Setelah mengetahui bahwa wanita ini telah mempraktikkan Shinto 5 elemen, Luo Zeng dapat menentukan identitasnya. Di alam semesta Dayan, Ji Luoxue memasuki Tao dengan sendao 5 elemen. Awalnya, dia tidak ingin mencampurkan keluhan antara keluarga Mo dan klan Aoki, tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Luo Zeng Yan bergerak sedikit dan berdiri perlahan.
Mengapa menghadapi klan Aoki? Hal itu secara alami merajalela faktanya. Sebagian besar pikirannya terfokus pada Luo Zeng. Lagi pula, Luo Zeng adalah satu-satunya yang benar-benar layak mendapat perhatiannya di sini. Sekarang Luo Zeng sudah bangun, mengapa wajah burung Yin itu berubah sedikit, dan kemudian dia berkata, teman ini, aku memiliki dendam terhadap klan Aoki, dan aku harap kamu tidak ikut campur. Setelah aku mengambil klan Aoki, apa yang akan terjadi? Manfaatnya bisa dibagi dengan kamu, bagaimana? Luo Zeng menatap Hei Dao dengan tatapan kosong, dan berkata dengan lemah, kebencian apa yang kamu miliki dengan klan Aoki tidak ada hubungannya denganku. Mendengar ini, mengapa Dao merasakan sedikit kegembiraan di dalam hatinya? Tetapi Luo Zeng segera berkata, tapi kamu dan aku mungkin memiliki sedikit kebencian. Apa? Kenapa wajah Dao sedikit membeku? Aku tidak tahu apa maksud kata-kata Luo Zeng. Tapi begitu suara Luo Zeng turun, sosoknya menghilang dari tempat itu dengan aneh. Mengapa Dao, sebagai dewa sejati akar rumput, melangkah ke Dzogchen? Dalam hidup ini aku tidak tahu berapa banyak krisis besar dan hidup dan mati yang telah dialami. Ketika dia melihat Luo Zeng menghilang, dia tahu Luo Zeng akan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ketika Luo Zeng muncul di samping Hei Dao, dia mengulurkan tangannya dan meraih kepalanya. Dengan kekuatan Luo Zeng saat ini, selama dia ditangkap, dia bisa dihancurkan oleh kekuatan saja. Namun, reaksi Hei Dao juga sangat cepat, dan dia juga menunjukkan pergerakan besar pada waktunya, dan genggaman Luo Zeng secara alami kosong. Detik berikutnya, Hei Dao telah melarikan diri ke tengah-tengah 13 boneka. Racun beracun yang dipancarkan oleh 13 boneka mengelilinginya, melindunginya, dan kemudian terdengar suara ketakutan dan kemarahan dari Tao. Orang tua itu belum pernah bertemu denganmu, jadi kebencian macam apa yang ada? Luo Zeng berkata dengan ringan. Aku menjawab ya, tentu saja ada. Aturan besar dapat mendominasi hidup dan mati boneka, dan boneka tidak dapat melawan. Luo Zeng secara alami tidak akan rusak. Retak. Setelah itu, sepasang sayap guntur tiba-tiba terbuka di belakang Luo Zeng. Kemudian berubah menjadi cahaya petir, bergegas menuju Hei Dao. Klan Aoki awalnya tampak seperti musuh besar, karena pernyataan Luo Zeng sebelumnya, mereka tidak berani mengharapkan bantuan Luo Zeng. Bagaimanapun, Luo Zeng tidak dekat dengan mereka, dan itu baik untuk tidak mengambil api dan merampok. Tanpa diduga, dua dewa Dzogchen yang sebenarnya tidak setuju satu sama lain, dan ketika mereka bertarung, wajah mereka penuh dengan warna yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi pada kesempatan yang tidak dapat dijelaskan, ada secercah harapan di hati orang-orang yang putus asa ini. Melihat Luo Zeng langsung menghampirinya, mengapa dia terlihat dingin? Wah, racun beracun di permukaan 13 tubuh beracun seperti makhluk hidup, berubah menjadi tentakel yang tak terhitung jumlahnya, menyapu Luo Zeng. Dzogchen lah yang harus mundur dalam menghadapi racun beracun. Mengapa dia ingin Luo Zeng mundur dalam menghadapi kesulitan? Di hadapan racun beracun yang berubah menjadi tentakel, Luo Zeng tidak mundur sedikit pun, dan langsung masuk ke dalamnya. Bahkan Dzogchen harus menghindari racun beracun Sanshe, yang tidak berpengaruh pada Luo Zeng. Mengapa Dao melihat pemandangan ini, wajahnya kembali tenggelam. Jika racun beracun tidak dapat mempengaruhi Luo Zeng, dia takut dia pasti akan kalah, tetapi ketergantungan terbesarnya adalah 13 serangan racun. Saat ini dia menolak untuk menjauh, berniat untuk mengambil risiko. Dengan gigi terkatup, mengapa Dao tiba-tiba menutup kedua tangannya, lalu menepuk tangan Luo Zeng secara langsung. Racun beracun dari 13 orang beracun berkumpul di telapak tangannya. Racun beracun ini terintegrasi dengan Taoisme 13 orang. Dengan basis budidaya Tao, telapak tangan beracun itu sangat kuat, tidak buruk. Panggilan. Melihat Hei Dao tidak pernah mundur, tetapi berhadapan langsung dengan musuh, Luo Zeng sedikit mengangkat alisnya, sesuai dengan keinginannya. Luo Zeng sama sekali tidak ragu-ragu, tetapi juga mengangkat telapak tangan ke arah Hei Dao. Telapak tangan yang tampaknya biasa-biasa saja, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Aku khawatir sejumlah kecil orang di Dewa Dzogchen yang sejati memenuhi syarat untuk diikuti, dan Hei Dao jelas tidak ada di antara mereka. Ledakan. Hampir saat kedua telapak tangan bertemu, mengapa racun beracun yang mengembun di telapak tangan itu hancur? Kekuatan besar menyebar di sepanjang lengan Hei Dao, dan lengannya berubah menjadi bubuk. Meskipun Hei Dao tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Luo Zeng, dia tidak menyangka celahnya akan begitu besar. Suatu kali dia memanfaatkan kesempatan untuk bersaing dengan Dzogchen di Pulau Terapung Raksasa. Meskipun dia dikalahkan, dia tidak hancur. Jadi telapak tangan ini benar-benar melebihi harapannya. Dan saat wajah Hei Dao penuh dengan kekhawatiran, Luo Zeng telah memanfaatkan tren tersebut, dan tangan lainnya telah menepuk area kemaluan Hei Dao. Terkadang sangat sulit bagi Dzogchen untuk membunuh Dzogchen. Karena kedua belah pihak bisa menjauh dalam sekejap mata, jika Hei Dao lolos, masih akan sedikit merepotkan baginya untuk menemukan saluran luar angkasa untuk memburu orang ini, setidaknya akan memakan banyak waktu. Kekuatan tembakan ini tampak lembut, tetapi cukup untuk menghancurkan dunia batin Hei Dao. Retak. Terdengar suara yang tajam. Dunia batin Hei Dao telah terkoyak. Dia mempraktekkan teknik dominasi besar. Teori Shinto ini tidak sekuat metode Shinto lainnya, tapi struktur dunia di dalam tubuhnya sangat sempurna, hanya terkoyak, dan triliunan submakhluk di dalamnya semuanya hancur. Ledakan. Hei Dao, yang telah memakan dua telapak tangan Luo Zeng berturut-turut, jatuh ke belakang dan menghancurkannya di monumen Taoisme Dewa Kehidupan. Monumen Tao di domain dewa sangat kuat dan secara teoritis tidak bisa dihancurkan. Tubuhnya terbanting di atasnya, tulangnya patah, dan dia duduk lemas di tanah. Tapi pemandangan magis juga muncul. Monumen Tao dari Dewa Kehidupan melepaskan kekuatan hidup yang kuat, menyusup ke tubuh Tao. Luka di sekujur tubuhnya sembuh dalam sekejap saja, bahkan lengan yang difoto oleh Luo Zeng sebagai bedak, juga pulih dalam sekejap. Hanya saja dunia internal yang hancur tidak dapat dipulihkan lagi. Tidak jauh, patriark dari keluarga Mo melihat pemandangan ini, dan jantungnya tidak bisa menahan detaknya dengan liar. Itu juga Dewa Dzogchen yang sejati, bagaimana celahnya bisa begitu besar, mengapa Dao tidak bisa melawan orang ini? Adapun klan Aoki di hutan, mata mereka membelalak. Tembakan Luo Zengken ke Hei Dao telah menyebabkan mereka jatuh ke dalam ekstasi, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan dua telapak tangan akan dengan mudah menyelesaikan Hei Dao. Ini sesederhana dewa kesempurnaan agung yang membunuh dewa sejati tertinggi. Apa asal-usul pemuda ini?
Jika ia kehilangan dunia batin, ia juga kehilangan basis kultivasinya. Meskipun jiwa Hei Dao masih kuat, tanpa restu dari Dao Yun, ia tidak dapat melakukan teknik dominasi hebat. Engah, engah. 13 pria beracun yang dikendalikan oleh Hei Dao jatuh dari atas ke udara. Hei Dao duduk di monumen Tao dan tidak memilih untuk melarikan diri. Dia sekarang adalah orang buangan, tidak mungkin untuk melarikan diri dari tangan Luo Zeng, hanya menatap Luo Zeng dengan mata yin. Sampai sekarang, mengapa Dao tidak tahu kenapa Luo Zeng ingin menembaknya? Setelah beberapa orang beracun dibebaskan dari penjara, mereka secara bertahap sadar kembali setelah perlahan-lahan bangkit dari tanah, mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Di sinilah, ada apa denganku? Kenapa aku muncul di sini? Orang itu, meskipun dewa-dewa sejati tingkat tinggi ini tidak mengetahui situasinya, ketika mereka melihat jalannya, mereka tidak bisa membantu tetapi bergidik. Pengalaman menyakitkan ditangkap oleh He Dao dan dimurnikan menjadi orang beracun masih jelas, tetapi ingatan setelah itu benar-benar hilang, dan mereka secara alami mengingat bagaimana Dao Ciluo Salju adalah yang terakhir bangun. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Daozi lainnya, tetapi dia yakin bahwa pengalamannya adalah yang terburuk. Begitu penyelundupan berhasil, dia hampir ditangkap oleh tangan raksasa yang muncul di langit tanpa bisa dijelaskan. Meskipun dia lolos secara tidak sengaja, dia terlibat dalam perselisihan internal sebuah keluarga tanpa alasan yang jelas dan dikejar serta dibunuh sepanjang jalan. Setelah akhirnya menyingkirkan pengejaran dan pembunuhan, akhirnya berbalik dan menjadi anggota keluarga Tianluo dari Tousan Cloud Domain. Ini adalah keluarga kuasa First Line, dan tidak buruk untuk melihat seluruh God Domain. Mengandalkan bakatnya yang luar biasa, Ji Luoxue dengan cepat mendapatkan pijakan di keluarga Tianluo, dan pernah menarik perhatian dewa sejati di keluarga Tianluo. Dalam waktu singkat, dia telah memenuhi harapan dan telah dibudidayakan menjadi dewa sejati tingkat tinggi. Tapi begitu aku keluar, aku menemukan ini mengapa, dan menyaksikan diri aku dimurnikan menjadi orang beracun, dan ingatan aku kosong setelah itu. Setelah dia bangun dengan santai, dia melihat Hei Dao, dan ekspresi ketakutan tiba-tiba muncul di wajahnya. Tapi di bawah tatapannya, dia melihat sosok yang dikenal berdiri di sampingnya. Luo Zeng. Bagaimanapun, aku belum pernah bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun ini. Temperamen Luo Zeng juga sangat berubah setelah memasuki Dzogchen. Dia sebenarnya tidak berani saling mengenali. Luo Zeng tersenyum pada Ji Luoxue. Apakah kamu benar-benar Luo Zeng? Ji Luoxue masih tidak percaya. Luo Zeng tersenyum dan berkata barang-barang itu asli dengan harga yang pantas. Setelah memastikan identitas Luo Zeng, dia masih terpana untuk beberapa saat. Air mata memenuhi matanya, hampir menggigit bibirnya. Aku tidak membiarkan diri aku menangis. Ji Luoxue adalah orang yang sombong dan sombong di alam dewa. Bagaimanapun, dia tidak pernah menderita kesakitan seperti itu. Berjalan di alam dewa itu sulit, tetapi dia telah menderita. Sebelum disempurnakan menjadi orang beracun, dia hanya mengatakan bahwa dia sudah mati. Aku tidak berharap untuk melihat Luo Zeng lagi pada saat bangun. Dengan senang hati, dia bergegas menuju Luo Zeng tanpa ragu-ragu. Hanya ketika dia sampai di depan, dia menghentikan sosoknya tiba-tiba. Ji Luoxue ingat bagaimana cara memurnikan orang beracun. Dia juga berhati-hati, dia sekarang sangat beracun di sekujur tubuhnya. Aku khawatir racun itu akan jatuh Luo Zeng. Luo Zeng tidak melihat keluar, dan dengan lembut memeluknya. Perjalanan gadis ini ke domain God juga cukup bergelombang, meskipun dia sosok yang sangat kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak saat ini, menangis seperti anak kecil. Hei Dao, yang terbaring di bawah prasasti, tidak bisa membantu tetapi berkedut di sudut matanya ketika dia melihat pemandangan ini. Kamu bilang kebencian padaku karena gadis kecil ini. Mengapa Dao bertanya dengan enggan? Di mata Hei Dao, dewa sejati tingkat tinggi ini tidak lebih dari boneka, dan mereka perlu diganti dalam 1 atau setengah tahun. Ada sangat sedikit dewa sejati Dzogchen di domain dewa, tetapi ada banyak dewa sejati atas. Dia ingin menangkap boneka semacam itu untuk menciptakan orang-orang beracun terlalu mudah, dan dia tidak pernah menganggap serius orang-orang beracun ini. Ya, sangat terkejut. Luo Zeng bertanya secara retoris. Hei Dao tertawa sedih, itu benar-benar tidak terduga. Bagaimana cara menghadapinya? Luo Zeng tidak lagi memedulikan alasannya, tetapi menanyakan pendapat Ji Luoxue. Bunuh dia. Setelah kegembiraan Ji Luoxue, wajahnya kembali tenang, dia hanya berkata dengan suara dingin. Untuk membunuh pria kejam ini, yang terbaik adalah memompa dia keluar. Mendengar ini, 13 dewa sejati peringkat tinggi lainnya, yang juga merupakan orang beracun, memandang Hei Dao dengan kebencian, ini baik. Luo Zeng tidak ragu-ragu, dia langsung muncul di atas Hei Dao, menatap ke arah Hei Dao dan berkata aku tidak terlalu tertarik dengan ekstraksi jiwa, tetapi aku masih ahli dalam beberapa metode untuk menyiksa jiwa, dan menyerahkan metode detoksifikasi. Aku bisa membuat kematianmu tidak terlalu menyakitkan. 2295. Ketika Luo Zeng mengemukakan metode interpretasi, orang-orang beracun itu tiba-tiba terkejut. Kebencian mereka terhadap Hei Dao untuk sementara waktu menyembunyikan kekhawatiran mereka tentang diri mereka sendiri, dan mereka lupa bahwa mereka dibuat beracun oleh Hei Dao. Tidak takut racun di dalam tubuh. Meskipun tubuh mereka semua terkorosi oleh tetesan darah mahkota Phoenix ke berbagai tingkat, racun tubuh mereka terpecahkan. Tapi tetesan darah mahkota burung Phoenix ini mengalir ke dantian mereka di sepanjang meridian mereka, dan mulai menyerang dunia batin mereka. Ini yang paling merepotkan. Ya, detoksifikasi. Dunia di dalam tubuhku telah runtuh sedikit. Tidak bisa membunuhnya, biarkan dia datang dengan penawar. Dewa sejati atas ini memiliki keinginan kuat yang sama untuk bertahan hidup. Jika mereka benar-benar tidak bisa berkultivasi, satu-satunya cara mereka mungkin adalah meninggalkan dantian mereka. Hanya saja, budidaya mereka benar-benar hilang, dan mereka adalah orang yang tidak berguna di domain God. Mengapa Dao sekarang malu? Setelah kehilangan dantiannya, dia bahkan tidak bisa bunuh diri dengan meledakkan dunia batin. Bagaimanapun, itu adalah kematian. Mengapa Dao tidak ingin jiwanya menderita siksaan dan mati, apalagi menjamin pihak lain akan menggunakan teknik pencarian jiwa. Di bawah semua pemikiran, dia mengangkat kepalanya dan melepaskan ikatan cincin sumi, melemparkannya ke arah Luo Zeng, dan kemudian berkata tetesan darah mahkota Phoenix dapat digunakan untuk memaksa racun ini keluar melalui latihan gong racun heki di luar tubuh. Latihan ini ada di dalam cincin sumi ini.
Ketika Hei Dao melempar cincin ini, dia telah menghapus tanda jiwa di cincin itu. Lampu merah menyala di atas ring, dan halaman batu giok tulisan tangan yang indah muncul di tangan Luo Zeng. Dia membuka buku tulisan tangan halaman giok dan membacanya beberapa kali, lalu mengangguk sedikit. Heki dugong ini adalah sejenis praktik racun terbalik, dan digunakan untuk mendetoksifikasi dewa-dewa sejati yang awalnya mempraktikkan racun. Tetapi pada saat ini, ketika pikiran Dao bergerak sedikit, tekanan jiwa yang sangat kuat tiba-tiba datang dari cincin sumi di tangan Luo Zeng. Tekanan jiwa ini langsung masuk ke dalam pikiran Luo Zeng. Lalu mengapa mata Dao menjadi bingung, seperti demensia? Pada saat ini, dia meninggalkan tubuhnya dan terbang jauh di dalam tubuh jiwa. Hei Dao tidak mempermainkan Aki Dugong, tetapi ketika Luo Zeng menggunakan ini untuk mengidentifikasi keasliannya, dia menarik senjata sihir jiwa menyerang di cincin sumi. Bagaimanapun, dia adalah Dewa Dzogchen sejati yang mempraktikkan dominasi besar, dan kekuatannya mungkin tidak sebagus sebagian besar Dzogchen, tetapi jiwanya sangat kuat. Menggunakan senjata sihir jiwa untuk mengguncang pikiran Luo Zeng, bagaimana dia bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Meski hanya memiliki jiwanya yang tersisa, ia juga bisa mencari peluang untuk merebut rumah tersebut, selama ia tidak mati di dalam domain God, semuanya memiliki peluang. Jika Dewa Dzogchen sejati yang biasa diserang oleh senjata ajaib jiwa, aku khawatir dia tidak akan dapat kembali kepada Tuhan untuk sementara waktu. Tapi kekuatan jiwa Luo Zeng sekarang melebihi banyak sub orang bijak. Jiwa yang kuat berfluktuasi di jiwa Luo Zeng, tetapi Luo Zeng sedikit kesurupan. Dalam waktu kurang dari setengah napas, mata Luo Zeng telah kembali jernih. Dia mengangkat melihat jalur di mana jiwa Hei Dao terbang menjauh, matanya sedikit mengental, dan permukaan jiwa di benaknya memiliki cahaya keemasan yang redup. Tekanan jiwa yang sangat dingin keluar dari matanya. Gesek, sikat, sikat. Puluhan ribu panah jiwa kecil memotong langit dalam sekejap, menutupi jiwa Hei Dao sepenuhnya. Dalam sekejap mata, jiwa Hei Dao tercabik-cabik oleh panah jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang beracun itu, dan keluarga Mo, klan Aoki tidak bisa melihat pemandangan ini dengan mata terbuka. Tapi mereka bisa merasakan tekanan jiwa di langit melalui indera ketuhanan mereka. Tekanan jiwa tersebut memancarkan mood yang sangat tajam, bahkan jika terdeteksi dengan kesadaran ilahi, hal itu membuat kulit kepala mereka mati rasa. Ini cukup untuk menjelaskan mengapa akhir menyedihkan Dao. Klan Aoki dan orang-orang beracun itu tidak terlalu takut. Hanya saja Mo Quan dan para dewa sejati dari keluarga Mo hanya merasa menggigil di punggung mereka. Dalam menghadapi pria yang sangat kuat, keluarga Mo tidak pergi sekarang, juga tidak akan pergi. Aku takut beberapa masalah akan menyebabkan pemuda ini tidak bahagia dan mengarah pada pembunuhan, dan patriark dari keluarga Mo bahkan lebih terlibat. Dengan kata-kata alasan yang muncul di dalam hatinya, dia memisahkan dirinya dari hubungan dengan Wei Dao. Setelah Luo Zeng membunuh Hei Dao, dia kembali ke Ji Luoxue lagi dan melemparkan buku tulisan tangan halaman giok kepadanya. Dan mata orang-orang beracun lainnya menatap langsung ke buklet. Memperhatikan sorot mata mereka, Luo Zeng tersenyum tipis, lalu berkata kepada Ji Luoxue, kamu akan memberi mereka salinan gosok dari latihan ini. Ya, Ji Luoxue mengangguk, dan melakukannya. Saat ini, Aoki orang tua dari klan memimpin anggota klan mereka keluar dari hutan dan langsung pergi ke Luo Zeng. Temanku, terima kasih atas bantuanmu, kata lelaki tua itu penuh terima kasih. Luo Zeng berkata dengan datar, aku tidak berencana untuk bergerak, hanya karena orang itu tidak beruntung dan memulai dengan teman aku. Dia memandang Ji Luoxue dengan beberapa kekhawatiran di dalam hatinya. Toh domain dewa bukanlah semesta Dayan. Mustahil para Daozi itu mendapat keberuntungan. Lagi pula, ada kemungkinan jatuh. Entah bagaimana Daozi yang lain sekarang. Meski begitu, itu juga merupakan berkah bagi klan aku. Kamu juga merupakan dermawan besar dari klan aku. Orang tua itu tersenyum dan mengeluarkan kotak giok kecil. Setelah dia membuka kotak giok dengan hati-hati, satu muncul di dalam kotak. Obat mujarab berwarna zamrud, aku pikir teman kamu juga sangat beracun. Obat mujarab ini dipadatkan oleh Taoisme Dewa Kehidupan. Hanya satu zaman dewa yang dapat menghasilkan satu. Itu adalah harta klan Kingmu aku. Dapat segera ditelan. Ciptakan kembali daging, keluarkan semua racun, dan mintalah dermawan untuk tertawa. Luo Zeng melirik warna zamrud itu pil, di mana memang ada hukum kehidupan dan Taoisme yang sangat murni. Setelah minum obat, Luo Zeng melemparkannya ke Ji Luoxue. Kemudian dia menoleh untuk melihat Mo Quan di lereng bukit, dan berkata dengan suara dingin, awalnya, aku tidak ingin berpartisipasi dalam perselisihan antara keluarga Mo kamu dan keluarga Aoki, tetapi pembantu yang kamu undang untuk menyakiti teman aku dianggap nasib buruk bagi keluarga Mo. Keluarga Yumo bermigrasi keluar dari hutan angin. Keluarga tingkat kedua sering menempati beberapa kota dewa, dengan akar yang dalam di daerah tertentu. Tapi Luo Zeng sekarang punya kata, biarkan mereka bermigrasi. Mendengar perkataan Luo Zeng, Mo Quan hanya merasa mulutnya penuh kepahitan. Untungnya, pemuda ini bukanlah orang yang haus darah. Sebaliknya, ia digantikan oleh beberapa dewa sejati Dzogchen yang kejam, karena takut ia telah menembak mati mereka. Meski enggan, Mo Quan buru-buru menganggukkan kepalanya, lalu bagaimana cara memurnikan orang beracun benar-benar menjijikkan. Yang mulia bisa dianggap sebagai kejahatan besar. Keluarga Mo aku buta, seharusnya aku dihukum dan dipindahkan. Feng Linyu, setelah berbicara, di mana Mo Quan berani tinggal? Itu untuk membawa orang pergi dengan terburu-buru. Klan Kingmu bahkan lebih bersyukur melihat Luo Zeng mengusir keluarga Mo, dan segera mengundang Luo Zeng ke tanah klan mereka untuk berkumpul. Tapi Luo Zeng langsung menolaknya. Rencana awalnya adalah pergi begitu saja setelah menyerap Taoisme lengkap di tablet Tao. Sekarang Ji Luoxue telah bertemu dengan Ji Luoxue, wajar untuk menjaganya tetap aman. Tentu saja, para tetua klan Aoki tidak berani memaksa mereka, dan mereka memimpin klan untuk kembali ke hutan dengan banyak terima kasih. Aku ingin memahami monumen Tao. Kamu dapat menguji Aki Poison Tao di tempat, dan mengirim kamu kembali ke Xianfu setelah aku menyerap Tao Yun, kata Luo Zeng kepada Ji Luoxue. Ji Luoxue mengangguk sedikit, dan duduk bersila di tempat. Nyatanya, setelah 12 orang beracun lainnya mendapatkan Aki Dugong, mereka langsung mulai berlatih detoksifikasi. Prasasti Tao tentang Dewa Kehidupan Tao sangat damai, tidak hanya tidak menggunakan Taoisme untuk menyerang orang, tetapi juga akan menyembuhkan semua kehidupan yang dekat.
Sebaliknya, monumen Tao King Mu Sendao jauh lebih mudah tersinggung, sebanding dengan monumen Tao Xuan Tui Sendao, dan Luo Zeng juga menghabiskan banyak upaya di dekat monumen Tao ini. Setelah sebatang dupa, Luo Zeng kembali ke Ji Luoxue setelah dia menyerapnya. Ji Luoxue sudah sepenuhnya tenang. Dapat dilihat bahwa dia telah mengeluarkan banyak racun beracun. Setelah dipaksa keluar dari tubuh, racun hitam coklat yang beracun menggali ke dalam tanah di sekitarnya, membentuk lingkaran hitam yang mencolok. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk orang beracun lainnya. Kirim dia langsung kembali, Luo Zeng memiliki pikiran di dalam hatinya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk meninggalkan Xianfu, jika dia kembali ke Xianfu sekarang, akan merepotkan untuk pergi lagi. Ji Luoxue pernah ke Xianfu sekali, dan jika dia kembali ke Xianfu, Yu Shenfeng dan Han Jiyi yang tinggal di Xianfu juga akan menjaganya. Memikirkan hal ini, Gen Ziling sudah melompat ke tangannya, dan setelah mengaktifkan Gen Ziling, dia mengklik tubuh Ji Luoxue. Fluktuasi spasial yang dipancarkan oleh Gen Ziling segera membangunkan Ji Luoxue. Luo Zeng, kamu, kata Ji Luoxue dengan heran. Mengirimmu kembali ke Xianfu, jangan melawan, kata Luo Zeng lembut. Tapi aku, Ji Luoxue ragu-ragu. Di bawah keraguan ini, Ji Luoxue benar-benar jatuh ke saluran luar angkasa dan dengan cepat melarikan diri ke Istana Peri. Orang ini tidak melihatnya selama bertahun-tahun, dia masih memiliki karakter ini. Selama seluruh proses, Ji Luoxue memasang ekspresi marah. Meskipun Ji Luoxue juga tahu bahwa rumah peri ini aman, dia masih bersedia berkeliaran di dalam dewa bersama Luo Zeng, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirim dirinya kembali, secara alami merasa tertekan. Mengirim Ji Luoxue kembali ke Immortal Mansion, Luo Zeng sedikit tersenyum ketika dia melihat ke arah Gen Ziling, memasukkannya ke dalam cincin sumi dan menjauh dalam satu langkah. Setelah melewati domain Wind Forest, terdapat domain kecil seperti domain Zixia dan domain Mingzu. Luo Zeng terus bergerak melintasi perbatasan tanpa henti. Kadang-kadang seseorang dapat melihat Luo Zeng bergerak keluar, tetapi dalam sekejap, dia menghilang ke mata orang-orang yang terkejut. Beberapa dewa dan orang yang berpengalaman akan menunjuk ke tempat Luo Zeng menghilang dan berkata, ini adalah dewa kesempurnaan yang agung. Kekuatan supernatural yang hanya bisa digunakan di atas. Setelah melewati rangkaian domain kecil ini, Luo Zeng berjalan di sekitar beberapa domain besar. Ada monumen Tao di domain besar ini. Tentu saja Luo Zeng tidak punya alasan untuk melewatkannya, sama seperti ini, saat pergi ke selatan, sambil menyerap tablet Tao. Dalam 20 hari, dia menemukan total 13 monumen Tao, yang merupakan keuntungan kecil. Tidak mudah untuk mengumpulkan semua monumen Tao. Lagi pula, dengan budidaya dewa sejati Dzogchen, jarak untuk bergerak jauh di alam dewa masih terlalu pendek. Jika kamu berkultivasi menjadi sub bijak, atau bahkan menjadi orang suci, mungkin tidak perlu banyak waktu untuk menginjak 3000 monumen Tao yang tersebar di alam Tuhan. 1 bulan kemudian, Luo Zeng akhirnya tiba di domain hantu jahat. Domain hantu jahat tidak disebut domain hantu jahat saat itu. Era 60 dewa yang lalu, wilayah iblis abis jauh lebih besar dari sekarang, dan seluruh wilayah iblis abis hanya mencaplok domain teratai merah. Dengan berlalunya waktu, abis Demon Realm tumbuh semakin besar, dan akhirnya meluas ke wilayah Evil Ghost Realm. Meski ada 2 dunia di dalam dan di luar area terlarang. Namun, area terlarang masih memiliki dampak yang cukup besar pada dunia luar. Setelah perluasan wilayah iblis abis ke tempat ini, berbagai hal jahat terus bermunculan di area ini, dan bahkan beberapa makhluk yang awalnya lemah lembut telah berubah tak tertandingi. Domain hantu. Wow, Luo Zeng pindah langsung dari domain besar yang berdekatan ke domain hantu jahat. Baru saja pindah. Hahaha. Tidak jauh di atas kepala Luo Zeng, monster dengan kepala manusia dan tubuh elang tertawa sedih, lalu membuka mulutnya dan menggigit kepalanya ke arah Luo Zeng. Bentak. Tatapan Luo Zeng hanya sekejap, dan itu adalah badai petir dari udara tipis, menghancurkan monster bertubuh elang berkepala manusia ini. Setelah membunuh monster ini, Luo Zengcai menyadarinya sesuatu yang salah. Di bawah gerakan acaknya, dia sebenarnya berada di ngarai besar, dan di kedua ujung ngarai ini, ada monster yang tak terhitung jumlahnya dengan kepala manusia dan tubuh elang berjongkok di kedua sisi. Deru guntur bergema di ngarai, yang segera membuat khawatir monster-monster ini. Keheningan di ngarai berlangsung selama 3 kali pernapasan, dan kemudian semua monster elang melebarkan sayapnya dan dibantai ke arah Luo Zeng. Di saat yang sama, terdengar tawa aneh. Hahaha, dukun. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng juga menggelengkan kepalanya sedikit, dan pada langkah berikutnya dia melakukan pergeseran besar lagi, dan sosoknya menghilang dengan tenang ke dalam ngarai. Tapi domain hantu jahat memang pantas didapatkan. Ketika Luo Zeng pindah lagi, dia bertemu dengan kupu-kupu lain dengan wajah hantu dilukis di sayapnya. Setelah menggunakan Xuan Lei Sendao untuk mencekik bagian dari kupu-kupu berwajah hantu, dia hanya bisa bergerak lagi. Di bawah gundukan seperti itu, Luo Zeng akhirnya datang ke bagian tengah dan timur dari domain hantu jahat, di mana domain hantu jahat dan domain iblis abis berbatasan. Ini adalah abis Demon Realm, mengambang di udara. Luo Zeng menatap pemandangan di depannya dengan bingung. Tepat di depannya ada lubang besar. Lubang yang dalam ini tidak bisa melihat batas sama sekali. Lagi pula, seluruh wilayah iblis jurang telah menelan beberapa domain besar. Meskipun melalui Silinsu, Luo Zeng juga telah melihat ini sebuah adegan, tapi jauh lebih mengejutkan daripada datang ke tempat kejadian secara langsung. Asap hijau yang mengerikan tidak ada habisnya, mengambang dari dasar jurang sepanjang waktu. Meski area terlarang sudah memblokir ruang, namun bau belerang dalam asap masih menyerbu keluar. Gemuruh, tepi lubang dalam ini terus-menerus runtuh. Wilayah iblis abis masih berkembang tanpa henti, mengikis wilayah-wilayah hantu jahat. Pada tingkat ini, dalam beberapa zaman Tuhan, wilayah hantu jahat juga akan sepenuhnya ditelan oleh wilayah iblis abis. Beberapa orang bahkan meramalkan bahwa jika tidak ada yang menguasai alam iblis abis, maka seluruh alam dewa akan ditelan oleh alam iblis abis. Luo Zeng melihat lingkungan sekitarnya, dan ada sedikit masalah di wajahnya. Apa yang diberikan mayat Silinsu kepadanya hanyalah gambaran kasar, masuk akal bahwa dia telah mencapai tujuannya, tetapi di mana aku mencari reinkarnasi Silinsu? Setelah melewati tepi lubang sebentar, Luo Zeng tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Segera, tatapannya sedikit menyempit, dan dia melepaskan kesadaran ilahi, terselubung dalam radius puluhan mil.
Kecuali bagian dari kesadaran ilahi yang meluas ke area terlarang, itu dipantulkan kembali oleh dinding yang tak terlihat, tapi tetap tidak ada yang aneh. Setelah meraba-raba sebentar, Luo Zeng hanya bisa mengeluarkan mayat tikus di cincin sumi lagi. Setelah merangsang cahaya dari bangkai tikus silin, gambaran itu sekali lagi muncul di benak Luo Zeng. Dan Luo Zeng juga bergerak langsung ke tengah gambar. Dalam posisi ini, gambaran di benak Luo Zeng sepenuhnya terintegrasi dengan pemandangan yang dilihat oleh matanya. Ini memang sebuah tempat, wajah Luo Zeng sedikit bingung. Masuk akal bahwa ketika makhluk ini lahir, tidak akan ada gangguan kecil, mengapa mereka tidak bisa melihat kelainan sekecil apapun. Apakah karena aku terlambat, tubuh batu reinkarnasi Silinsu telah digali. Saat Luo Zeng memikirkannya, lebih dari selusin cahaya muncul dalam kesadaran ilahi yang dia lepaskan. Seseorang datang. Luo Zeng menarik kesadaran spiritualnya untuk pertama kalinya, matanya menyapu. Tepat di bawahnya, ada retakan yang menyebar dari tepi lubang, dan dia melangkah keluar dan melarikan diri ke dalam celah tersebut. Taufa itu alami, sembunyi. Setelah mengeluarkan kata-kata dengan lembut, nafas dari seluruh tubuhnya telah menghilang, benar-benar menyatu dengan pemandangan sekitarnya. Dalam persepsi orang lain, Luo Zeng tidak berbeda dengan batu. Tidak lama setelah Luo Zeng bersembunyi, lebih dari selusin orang telah terbang di atas Luo Zeng. Salah satu dari mereka mengendus hidungnya, dan kemudian berkata bau dari alam iblis abis benar-benar tidak enak. Ini hanya bau belerang, ini punya apa? Apakah kamu baru saja memperhatikan lewatnya kesadaran ilahi? Sebuah suara pelan berkata, tidak, aku juga tidak merasakannya. Di mana ada orang lain di tempat hantu ini? Patriark Qianlong terlalu sensitif, haha. Kata beberapa suara lainnya. Apakah ini ilusi aku? Aku menyadarinya dengan jelas, tetapi kesadaran ilahi dikumpulkan terlalu cepat, hanya sesaat, gumam suara pelan. Mendengar ini, jantung Luo Zeng, yang bersembunyi di celah, berdegup pelan. Orang ini tajam dan tidak tahu geometri kultivasinya. Jika itu hanya beberapa dewa sejati, Luo Zeng tidak masalah saat dia tiba. Bahkan beberapa Dzogchen Luo Zeng tidak takut, kecuali Dzogchen yang kayalah yang dapat menarik para orang suci. Tapi kemungkinan ini tidak tinggi. Jangan terlalu banyak berpikir, berbisnis adalah kata terakhir. Lu Tianyi, di mana posisi yang kamu katakan? Suara pelan itu bertanya dengan samar. Kemudian sebuah suara teredam terdengar, tepat di bawah kaki kita, terakhir kali aku memasang susunan sihir untuk menyembunyikan gua. 10 hari yang lalu, Lu Tianyi ini pergi ke alam hantu jahat untuk menangkap sejenis hantu badak. Nilai kula badak hantu jenis ini sangat tinggi, dan sangat diperlukan saat memurnikan banyak pil kelas atas. Hal-hal seperti itu sangat populer di kalangan keluarga besar kaya dan keluarga lapis pertama dan kedua. Sekarang kula badak hantu dapat menjual lebih dari 20 koin senwu. Bagi para dewa sejati, selain memasuki kawasan terlarang, cara lain untuk mendapatkan senjata sakti tidaklah mudah. Berburu hantu badak secara alami merupakan cara yang baik untuk menghasilkan uang. Dengan semakin banyaknya dewa sejati yang memburu badak hantu, jumlah badak hantu di domain hantu jahat secara alami meningkat. Kurang. Terakhir kali Lu Tianyi tidak menemukan mangsa di sepanjang jalan, dia hanya bisa masuk jauh ke dalam Evil Ghost Realm. Tanpa diduga, hantu badak tidak bisa menangkapnya, tapi dia melihat fenomena aneh yang tiba-tiba di tepi abis Demon Realm. Setelah dia terbang ke tempat ini, dia menemukan sebuah gua muncul di bawah runtuhnya tempat ini. Lu Tianyi tidak tahu apa yang ada di bawah gua, tetapi dalam penglihatan itu, sesuatu pasti telah lahir. Ini mungkin harta yang aneh, tapi mungkin juga makhluk tak tertandingi. Lu Tianyi hanyalah dewa sejati tingkat tinggi, di bawah kekuatannya yang lemah, di mana dia berani menjelajah. Jadi arai hantu didirikan untuk menutupi gua dengan erat. Dengan cara ini, kekuatan Tianyi sendiri mungkin tidak menjadi yang teratas di dewa sejati atas, tetapi dia sangat mahir dalam seni formasi, dan benar-benar menipu Luo Zengdu. Hanya lingkaran sihir. Mendengar ini, Luo Zeng diam-diam mengerutkan bibirnya, dan dia benar-benar tertipu oleh arai hantu. Tidak dapat menahan diri, dia dengan hati-hati menjulurkan kepalanya keluar dari sudut celah, matanya menyapu para dewa sejati, alisnya tiba-tiba terangkat. Satu sub bijak, 2 dewa sejati Dzogchen. Luo Zeng juga menunjukkan keterkejutan di matanya. Jumlah Ashen di domain God bahkan lebih langka, dan hanya beberapa keluarga lini pertama yang memiliki Ashen. Tanpa diduga, Luo Zeng akan bertemu dengannya hari ini. Saat Luo Zeng melihat sekeliling, orang suci Asia yang mengenakan jubah ungu itu tiba-tiba merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh. Sepasang mata itu tajam seperti pedang, dan menatap ke celah tidak jauh. Tapi celahnya jelas kosong. Wajah Yaseng bahkan lebih aneh, dan bahkan melepaskan kesadaran sucinya, tapi tetap tidak menyadari apapun. Apa yang terjadi dengan Patriark Qianlong hari ini? Dia terlihat mencurigakan. Seorang pria parubaya dengan pakaian putih berkata sambil tersenyum. Nama ini adalah Seribu Nagalong adalah master dari domain dalam domain Seribu Naga. Beberapa keluarga lini pertama tidak dapat menjelajahi lautan waktu karena kurangnya kekuatan, sehingga mereka hanya dapat berkembang di domain mereka sendiri, dan pada akhirnya mengambil seluruh domain sebagai milik mereka. Tapi hal seperti itu, para raksasa meremehkan. Sama seperti keluarga Han telah menjadi keluarga kaya di Pulau Terapung, domain besar yang dikendalikan oleh keluarga Han masih dibiarkan berkembang. Mereka tidak sepenuhnya mengontrol semua domain besar, tetapi memberi keluarga bawahan banyak sumber daya. Patriark Qianlong ini tahu bahwa tidak ada harapan untuk kanonisasi, dan tidak mungkin membawa keluarganya menjadi keluarga kaya, dan dia hanya bisa menjadikan dirinya master domain. Aku selalu merasa ada yang memata-matai aku, sepertinya aku terlalu banyak berpikir, Qianlong Patriark berkata dengan enteng, dia tidak bisa membayangkan bahwa akan ada Dzogchen sejati yang bisa bersembunyi di bawah hidungnya. Pada saat ini, dewa sejati bernama Lu Tianyi berkeliaran di lapangan terbuka 3 kali, dan kemudian dia menamparkan tangannya ke tanah. Garis ungu merah menyebar dengan cepat di sepanjang tanah, dan garis ini menggambar lingkaran besar di tanah. Pemandangan di lingkaran ini semuanya dipadatkan oleh susunan bayangan. Sekarang susunan bayangan dibatalkan oleh Lu Tianyi, itu benar-benar mengungkapkan lingkaran besar. Lubang. Patriark Qianlong berdiri di pintu masuk gua dan menatap ke bawah, dan dia adalah orang pertama yang memimpin dan melompat ke bawah. 2 dewa sejati Dzogchen lainnya dan 10 dewa sejati tingkat tinggi tidak ragu-ragu, dan mengikuti Patriark Qianlong ke dalam gua ini.
Setelah beberapa saat, Luo Zhengjai perlahan merangkak keluar dari celah, dan alisnya sedikit mengerutkan kening. Gua ini mungkin lahir untuk tikus batu, dan akan ditemukan sebelumnya, yang lebih merepotkan adalah ada sup bijak di dalamnya. Tanda seru. Luo Zhengjai berdiri di pintu masuk gua dan menunggu beberapa saat, lalu dia berkumpul dan menyelinap diam-diam dari sisi gua turun. Gua itu baru saja lahir, dan bebatuan serta tanah di dinding gua sangat lunak. Jika sentuhan tidak populer, mungkin akan menyebabkan banyak gerakan bahkan roboh. Meskipun Luo Zeng menggunakan Daofa untuk menyembunyikan dirinya secara alami, tetapi jika dia benar-benar membuat was-was sup bijak, metode penyembunyian seperti itu tidak ada artinya. Jadi dalam proses turun, Luo Zeng juga melambat dengan hati-hati. Patriark Qianlong, ada 2 jalan di bawah. Seluruh gua lurus ke atas dan ke bawah, tetapi jalan bercabang di sini. Percakapan di bawah gua secara alami dan jelas menembus telinga Luo Zeng. Ini bukan 2 gua, aku telah menjelajahinya dengan kesadaran spiritualku. Yang di kiri adalah jalan buntu, pergi saja ke kanan, kata kepala klan Qianlong ringan. Lalu pergi ke kanan. Sekelompok orang memilih gua di sebelah kanan untuk melanjutkan turun. Tak lama kemudian, Luo Zeng juga akan sampai di persimpangan jalan. Untungnya, dia hanya mendengar suara orang-orang ini berbicara. Sekarang Luo Zeng tidak berani menggunakan kesadaran Tuhan untuk mengidentifikasi jalan, yang juga merupakan masalah besar. Dia hanya bisa mengikuti kelompok orang ini. Tanpa banyak ragu, Luo Zeng juga memilih gua di sebelah kanan. Saat dia terus memperdalam, gua di bawah menjadi lebih gelap dan lingkungan sekitarnya menjadi semakin menyedihkan. Di saat yang sama, tercium bau belerang yang semakin menyengat. Bau belerang terlalu bau, keluh dewa sejati tingkat tinggi. Katamu, gua ini tidak akan mengarah ke abis Demon Realm, kan? Gumam orang lain. Memang, kedalaman gua ini agak tidak normal. Alam iblis abis ada seperti mimpi buruk bagi orang-orang di alam dewa. Bahkan yang kuat di antara orang kaya, tidak jarang jatuh di alam iblis abis, jadi kali ini Dongfang Chunjun berada di sisi yang aman. Keluar, jika gua ini benar-benar terhubung dengan alam iblis abis, mereka akan sengsara. Hehe, jika tempat ini benar-benar terhubung ke alam iblis abis, kita mungkin dikembangkan. Kata kepala klan Qianlong ringan. Patriark Qianlong benar, tempat ini akan menjadi pintu masuk pertama ke alam iblis abis. Kata yang lain, satu-satunya pintu masuk ke wilayah iblis abis terletak di kedalaman wilayah teratai merah, dan pintu masuk itu telah ditempati oleh orang kaya. Bahkan sup bijak sekuat Patriark Qianlong tidak memenuhi syarat untuk memasuki tanah terlarang secara langsung. Satu-satunya cara adalah beralih ke keluarga kaya dan meminjam saluran luar angkasa keluarga kaya. Seorang sup bijak yang bermartabat harus menggunakan cara ini untuk memasuki daerah terlarang. Bisa dibayangkan betapa pentingnya orang kaya. Luo Zeng tidak menyangka gua ini begitu dalam. Tapi dia mempertahankan kesabaran yang cukup. Bagaimanapun, dia berbeda dari orang-orang di bawah. Orang-orang ini tertarik dengan penglihatan langit dan bumi yang diciptakan oleh si Lin Su setelah reinkarnasinya. Mereka tidak tahu apa yang ada di sana. Tujuan Luo Zeng sangat jelas. Setelah sekitar 3 batang dupa, jalan menurun menjadi semakin lebar. Saat Luo Zeng turun, dia secara tidak sengaja menyekat tubuhnya di dinding gua, kelopak matanya bergerak-gerak sedikit, takut batu di dinding gua akan kendor dan berguling ke bawah untuk membuat orang-orang khawatir. Tanpa diduga, ketika aku menyentuh dinding gua, ternyata cukup empuk. Ini, uratnya. Luo Zeng sedikit terkejut. Karena itu, aku mengikuti sekelompok orang sampai ke bawah. Aku tidak tahu jarak geometris dari kedalaman, aku khawatir aku telah melewati lapisan gangway dan lapisan batu. Jauh di bawah lapisan tendon, api sedang bergerak cepat, dan benda itu bahkan bisa dibakar sampai mati oleh para orang suci. Luo Zeng juga diam-diam memperingatkan ketika dia memikirkan hal ini. Dia sedang memikirkannya, dan ada suara dari bawah. Aku sebenarnya berada di tendon, aku kira, haruskah kita kembali? Ini bukan sesuatu yang bisa kita tolak. Beberapa orang sudah berpikir untuk mundur, bagaimanapun juga, terlalu berbahaya untuk turun. Aku telah mencapai tempat yang begitu dalam. Kun Ao, kamu masih Dzogchen. Seseorang berkata dengan lembut, ya, aku telah mencapai lapisan tendon, dan diperkirakan hampir di ujung, hanya 1 langkah lagi, dan sekarang ini adalah pemborosan dari semua pekerjaan sebelumnya ketika aku kembali, kata kepala keluarga Qianlong. Dewa Dzogchen sejati bernama Kun Ao mengerutkan kening, lagi pula, dia tidak banyak bicara. Tetapi pada saat ini, angin panas bertiup dari kedalaman gua. Merayu. Angin panas berhembus sepanjang gua, membuat suara seperti seruling. Dari mana datangnya angin ini? Lihat ke bawah. Setelah orang-orang ini merasakan angin panas, mereka menjadi sangat aneh dan mempercepat langkah mereka. Merayu. Ketika angin panas ini menyapu Luo Zeng sedikit mengendus. Bau ini, selain bau belerang yang menyengat di udara panas, ada juga rasa manis amis yang samar-samar, sumber manisnya amis ini belum diketahui. Tetapi pada saat ini, aku mendengar teriakan seru dari bawah. Hati-hati, sesuatu keluar dari tendon. Itu hantu tanah legendaris. Sialan, kenapa kamu bertemu dengan hal semacam ini di sini? Tiba-tiba suara panik datang dari bawah. Mendengar suara ini, sosok Luo Zeng menyapu dengan ringan dan terampil, dan setelah menemukan tanduk yang bersembunyi di dalam gua, dia menjulurkan kepalanya untuk menonton. Dia melihat ular hitam bertanduk 4 dengan lengan tipis di dinding gua yang dibentuk oleh uratnya. Kamu harus tahu bahwa lapisan tendon adalah tanah yang paling keras di domain God, bahkan dewa sejati atas tidak dapat membuka lapisan tendon, dan cukup sulit bagi Dzogchen untuk merobek lapisan tendon tersebut. Makhluk yang bisa bertahan di tendon benar-benar luar biasa. Hantu bumi juga cukup tercatat dalam sejarah domain dewa. Hantu bumi adalah satu-satunya makhluk yang dapat merangkak dengan bebas di tendon dan bebatuan, karena mereka berada di kedalaman bumi yang ekstrim. Catatan tentang mereka sangat sedikit. Dikatakan bahwa sebagian besar dewa sejati yang telah melihat hantu bumi telah tidur di bawah tanah, menambah sentuhan misteri pada makhluk ini. Namun, Luo Zeng tidak bertindak gegabah, lagi pula, target dari hantu-hantu ini bukanlah dirinya sendiri. Dia tidak akan muncul kecuali dia dipaksa. Desisnya, hantu darat ini menggantungkan ekornya di dinding, membungkukkan badan, dan terus meludahkan surat, mereka tidak ingin menyerang. Apa yang dilakukan hantu-hantu ini? Mereka sepertinya tidak jahat. Ayo kembali, kata dewa sejati yang kurus dan berpangkat tinggi sambil menangis.
Setelah Dewa Sejati berpangkat tinggi menyarankan, Kun Ao juga dengan tegas berkata sekarang sudah terlambat untuk kembali. Hantu bumi ini seharusnya menjaga sesuatu, tetapi tidak peduli apa itu di luar jangkauan kita. Kita dapat menjual informasi ini kepada raksasa, biarkan mereka menjelajah. Tetapi Kun Ao baru saja berkata, seluruh gua mulai bergetar terus-menerus, dan gua yang terletak di atas kepala mereka, yaitu, jalan mereka, benar-benar tertutup dan tertutup di bawah goyangan konstan. Luo Zeng awalnya bersembunyi di tanduk gua, melihat tempat persembunyiannya semakin sempit, dia hanya bisa melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Jika dia tidak melompat, dia mungkin benar-benar terjebak di dalam oleh tendon. Luo Zeng melompat seperti ini, menatap sekelompok orang itu, tersenyum 2 kali, wajahnya agak malu. Patriark Qianlong awalnya dijaga oleh hantu berkaki 4 di sekitarnya. Akibatnya, gua di atas kepala tiba-tiba tertutup, dan seseorang melompat keluar sebelum menutup, dan mereka juga terkejut. Setelah melihat dengan cermat, dia ternyata adalah Dewa Dzogchen sejati, yang terlalu aneh. Beraninya mengikuti kami. Patriark Qianlong menatap Luo Zeng dan berteriak. Sebagai sub bijak dari Patriark Qianlong, jiwanya telah dibudidayakan menjadi Dewa Matahari, dan suara ini penuh tekanan jiwa dan bergegas ke Luo Zeng. Patriark Qianlong tidak menyangka teriakan ini akan melukai Luo Zeng dengan parah, tapi setidaknya itu bisa membuat anak ini pusing. Tapi Luo Zeng berdiri di sana, tanpa ada tanggapan. Melihat Luo Zeng seperti ini, mata Qianlong Patriark juga sedikit cemburu. Jika itu di tanah, Patriark Qianlong mungkin melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi sekarang semua orang berada di tempat yang berbahaya, dan ada hantu berkaki 4 di dinding gua, dan Luo Zeng terlihat tidak mudah, dan tidak nyaman bagi Patriark Qianlong untuk menembak. Sebelumnya, Patriark Qianlong telah menyadarinya di luar gua, dan selalu merasa ada yang mengikutinya. Pada saat itu, dia mengira itu hanya ilusi. Bukankah ini seperti mengikutimu? Hanya bisa dikatakan bahwa kamu adalah langkah pertama dan satu langkah di depanku, jawab Luo Zeng dengan tenang. Kamu berbohong. Aku menemukan gua ini sejak lama. Aku telah menutupinya dengan susunan sihir. Kamu jelas mengikuti kami. Dewa sejati atas bernama Lu Tianyi berkata dengan dingin. Katakan Lu Tianyi, Qianlong wajah Patriark dan Dewa sejati lainnya menjadi semakin tidak bersahabat. Luo Zeng mengangkat bahu dan berhenti bertahan. Dia secara alami tahu bahwa gua ini terkait dengan Silinrat. Untuk mengatakan bahwa dia dan Yu Taibai adalah orang pertama yang menemukan kelainan di sini. Tapi tentu saja dia tidak akan membawa ini ke orang-orang ini. Jangan repot-repot dengan anak ini, gua ini sangat aneh, sebenarnya gua ini menyegel kita di dalamnya, lebih baik kita pergi dulu. Kun Ao menatap hantu-hantu itu dan berkata. Ketika gua ditutup, para hantu mulai bergerak. Patriark Qianlong menatap Luo Zeng dengan dalam, dan melihat ke bagian terdalam gua dengan enggan. Situasi di depannya memang terlalu rumit. Tidak mungkin baginya untuk melawan anak yang muncul secara tak terduga. Karena pertimbangan yang bijaksana, kepala keluarga Qianlong mengangguk, ayo pergi dulu dan kemudian diskusikan rencana jangka panjang. Di alam ketuhanan, ketika Dzogchen dan para wali melakukan gerakan besar, mereka jarang bergerak di bawah tanah karena terlalu berbahaya. Kedalaman seluruh alam dewa penuh dengan arus huo-huo, dan jarak gerakan menuju tanah tidak dapat dipahami dengan baik, dan satu langkah ke arus huo-huo akan ditelan dengan bersih. Tapi bergerak ke atas tanah sangatlah sederhana, dan gerakan besar dapat dilakukan di atas permukaan. Satu sub bijak dan 2 Dzogchen sudah cukup untuk pergi bersama 10 orang lainnya. Patriark Qianlong akhirnya mau pergi, dan Kun Ao menghela nafas lega, dengan sedikit pemikiran, dia ingin membangun saluran luar angkasa. Tapi saat ini, pemandangan aneh muncul. Di depan Kun Ao, tidak ada fluktuasi di luar angkasa. Pergeseran besar tidak bisa digunakan. Wajah Kun Ao menjadi sangat jelek. Ekspresi dewa sejati tingkat tinggi lainnya bahkan lebih tegang. Mereka semua memandangi Patriark Qianlong. Bagaimanapun, Patriark Qianlong adalah sub bijak, dan ini mungkin jerami terakhir mereka. Aku melihat Patriark Qianlong mengulurkan tangan dan melambai dengan ringan, masih tidak ada sedikit pun fluktuasi spasial. Tidak mungkin, ekspresi Patriark Qianlong juga menjadi serius. Di beberapa tempat di domain God, hukum luar angkasa memang dilarang. Misalnya, di lautan waktu, seperti Ruomu tempat klan pedang tinggal, ada beberapa area terlarang yang tidak bisa dipindahkan. Namun, larangan hukum ruang di lautan waktu disebabkan oleh batasan aturan dari batu tulis yang mendominasi, dan hanya Dewa Dzogchen yang benar yang dibatasi, dan Ashen dan Sein tidak dibatasi. Di sisi lain klan pedang, itu karena Yuan Lao meminjam Ruomu untuk mengubah seluruh area besar menjadi tanah non-serang dan memindahkan dadi untuk melarang. Melarang hukum ruang bukan berarti tidak valid. Patriark Qianlong dan Kun Ao sekarang sama sekali tidak dapat menarik hukum ruang, seolah-olah hukum ruang tidak ada di gua ini. Ini menumbangkan kognisi mereka. Sejauh yang mereka tahu, tempat seperti itu seharusnya tidak ada di domain Lord. Dan pada saat ini, hantu berkaki 4 yang menempel di dinding gua tiba-tiba bergegas ke arah mereka. Desisnya, menghadapi hantu tanah berkaki 4, cahaya dingin melintas di mata Patriark Qianlong, dan agregat Tao 5 warna menyebar di tangannya. Melihat Dao Yun 5 warna, alis Luo Zeng juga sedikit terangkat, 5 elemen Dewa Dao, Dao Yun yang begitu tenang, layak menjadi sub bijak. 2 Taoisme 5 warna berkumpul bersama untuk membentuk kekuatan pencekikan yang sangat besar. Krek, klik. Ratusan hantu tanah berkaki 4 yang bergegas di depan diremas oleh kekuatan pencekikan ini, seperti adonan hitam besar. Jika sekelompok dewa sejati digosok oleh kekuatan ini, itu mungkin tergosok menjadi massa daging dan darah dalam sekejap. Namun hantu tanah berkaki 4 ini digosok dalam waktu yang lama, lalu menghantam tembok gua dengan keras. Ketika mereka berpencar, hantu tanah berkaki 4 itu sebenarnya adalah secara utuh. Setelah berguling beberapa putaran dari tanah, dia menerkam mereka lagi. Desisnya, melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah. Bahkan Yaseng tidak bisa membunuh hantu berkaki 4 ini, dan yang lainnya bahkan lebih tak berdaya. Pergi, aku hanya bisa lari lebih dalam. Qianlong Patriark melambai dan berkata. Sekarang mereka tidak memiliki mundur, dan mereka benar-benar tidak punya pilihan selain bergerak maju. Desir-desir, Kun Ao, Lu Tianyi dan lainnya memimpin dan lari ke bawah. Melihat sekelompok dewa sejati yang memimpin jalan semuanya melarikan diri, Luo Zeng juga mengambil langkah dan mengikuti dari belakang. Tapi begitu dia bergegas, puluhan hantu berkaki 4 bergegas ke arahnya.
8 lagu asap terbang. Dengan sedikit gerakan pikiran Luo Zeng, tubuhnya menjadi ringan dan berkibar, dan dia mengebor celah-celah hantu berkaki 4 ini dengan postur yang sangat alami. Apa? Hantu-hantu ini? Pada saat ini, ada 2 dewa sejati tingkat tinggi di depan Luo Zeng, yang sudah dikelilingi oleh hantu berkaki 4, salah satunya adalah Lu Tianyi yang mengatur susunan sihir. Di bawah gigitan huru hara dari hantu tanah berkaki 4 ini, 2 dewa sejati tingkat tinggi ini tiba-tiba menjadi berdarah dan mengerikan. Selamatkan aku. Lu Tianyi meraung panik. Dewa sejati tingkat tinggi lainnya telah lama diam, dan separuh kepalanya telah digerogoti oleh hantu berkaki 4, yang jelas tidak ada harapan. Meskipun Lu Tianyi berteriak minta tolong, para dewa sejati tingkat tinggi di depan mereka semua melarikan diri untuk hidup mereka. Adapun Patriark Qianlong, Kun Ao dan yang lainnya, mereka tidak bermaksud membantu sama sekali. Melihat teriakan Lu Tianyi, alis Luo Zeng sedikit berkerut, dan sosoknya mengambang di depan Lu Tianyi, dan pada saat yang sama, kekuatan di telapak tangannya berkumpul ke arah dada Lu Tianyi. Mulut berat, engah. Energi cerdik ini mengalir ke tubuh Lu Tianyi, dan itu tidak menyakitinya sendiri. Saat tubuh Lu Tianyi bergetar tiba-tiba, energi cerdik menyebar di sepanjang permukaan tubuhnya, mengguncang hantu berkaki 4 di tubuhnya. Segera setelah itu, Luo Zeng membawa Lu Tianyi dan terbang. 2300.